381. Dengan riak spasial, cahaya merah aneh melesat di depan Li Jingtian sebelum rantai hitam itu mendarat. Rantai itu bersiul kembali dengan keras, dibelokkan kembali ke Kapten Hitam. Sambil menyipitkan mata, Kapten Kulit Hitam itu mendengar dengungan di telinganya, dan dia mengerang saat dia memblokir rantai. Apa yang tidak dia perhitungkan adalah kekuatan mengerikan yang dimasukkan ke dalam rantai. Bloknya tidak melakukan apapun untuk menghentikan rantai agar tidak menjatuhkan lengannya ke dadanya. Seperti sebuah tebing telah menabraknya, Kapten Hitam itu terlempar ke belakang. Dengan ledakan, sebuah bukit yang berjarak 1 mil runtuh, memenuhi langit dengan debu. Satu-satunya tanda sesuatu yang pernah terjadi adalah alur yang dalam di tanah yang mengarah ke sana. Itu membuat semua orang menghela napas. Semua orang sangat jelas tentang kekuatan Kapten Hitam. Bahkan 3 ahli Radiant Stage yang hebat pun tidak bisa menggulingkannya. Tetapi agar pria yang ditakuti ini terpesona, seberapa menakutkan lawannya. Semua mata tertuju pada Li Jingtian. Dia masih tergantung pada seutas benang, tetapi sekarang sosok dingin berdiri di depannya, rambut putihnya melayang tertiup angin, tangan kanan memancarkan warna merah menakutkan dan matanya sedingin es. Pelayan klan Luo, naga iblis melonjak Zuo Fan. Orang-orang kulit hitam menjadi tegang saat mereka memandangnya, wajah mereka berputar perlahan. Mereka semua pernah mendengar nama terkenal Zuo Fan, tetapi melihatnya adalah percaya. Apa yang gagal mereka pahami adalah kekuatan naga iblis untuk mendorong kembali kapten mereka. Itu mengganggu pikiran mereka. Mereka mengenal kapten mereka lebih baik daripada siapapun. Namun Zuo Fan telah melemparkan monster itu dalam satu pukulan. Bagaimana itu mungkin? Orang-orang kulit hitam menoleh ke puing-puing di belakang mereka dengan harapan. Kapten, ses. Asap hitam merembes dari bebatuan, membentuk bayangan. Setelah beberapa detik lagi, armor itu terbentuk juga, kembali ke sosok menakutkan sebelumnya. Rantai hitam itu terbang kembali di tangannya dengan gelombang. Hanya apa itu? Alis Zuo Fan terangkat. Li Jingtian tersentak. Dia melihat Zuo Fan tenang tetapi masih menasihati. Steward Zuo, hati-hati, dia bisa masuk dan keluar dari kenyataan. Seni bela diri normal tidak bekerja padanya. Satu-satunya cara untuk melawannya adalah dengan serangan jiwa. Petik 2. Ada hal seperti itu. Dalam hal itu, matanya berkilat dan Zuo Fan menatapnya dalam-dalam dan tiba-tiba tertawa, setelah mengetahuinya. Penatuali, kalian istirahat. Aku akan mengambilnya dari sini. Zuo Fan berjalan dengan senyum tipis. Kapten kulit hitam melakukan hal yang sama, menyeret rantai hitam ke belakang, suara denting menunjukkan musuhnya. Penonton tidak pernah meninggalkan keduanya dari pandangan mereka. Hidup mereka sangat bergantung pada orang yang menjadi yang teratas di antara kultivator ini. Kamu tidak bisa kalah, Kapten. Orang-orang kulit hitam itu mengepalkan tinjunya. Klan Yun dan tetua klan Luo menatap punggung Zuo Fan dengan penuh keyakinan. Para tetua memiliki kepercayaan penuh pada Zuo Fan, yang telah berada di sekitarnya untuk waktu yang lama. Siapapun atau apapun yang menghalangi jalan si kecil aneh ini akan menghentikan pawai mereka. Dia tidak pernah kalah ketika dia lemah, jadi bagaimana dia bisa kalah sekarang ketika dia berada di puncak kekuatan Tian Yu? Tidak ada yang berani berkedip, jangan sampai mereka melewatkan bentrokan keduanya. Ketuk, keduanya berhenti 30 meter dari satu sama lain. Zuo Fan menilai dia dan mencibir. Intuisi gadis itu benar-benar tepat. Fraksi lain bahkan mengirim seseorang sepertimu. Saya pikir Penatuali dan kedua tetua akan lebih dari cukup. Hahaha, betapa naifnya aku. Anda tidak pernah ingin klan Yun jatuh ke tangan orang lain. Masa depan klan Yun sangat penting bagi semua faksi. Itu tidak bisa diserahkan kepada klan Luo sendirian. Kapten kulit hitam menatapnya dengan dingin, menjentikkan rantai dengan tangan gemetar. Pukulan itu benar-benar biadab, mengingatkanku pada saingan lamaku. Zuo Fan mengernyitkan alis, tidak perlu berpikir panjang untuk menebak siapa saingan lama ini. Dia mengejek Kapten Hitam. Apakah kamu menang atau tidak? Dengan gemetar, Kapten kulit hitam itu memancarkan amarah yang tak terkendali. Tinjunya mengepal dan dia meludah. Aku kalah hari itu, tapi jangan berpikir pertandingan ini akan sama. Itu masih harus dilihat. Zuo Fan mencibir. Tidak seperti dia, aku jauh lebih kompleks, belum lagi sakit kepala yang harus dihadapi. Apakah Anda yakin akan kemenangan? Hahaha. Petik 2. Tangan Kapten Hitam itu mengencang dan dia melemparkan rantai itu ke sisi kiri Zuo Fan. Ladybug, lihat sendiri. Petik 2. Rantai hitam meliuk-liuk di udara dan berada di sisi kiri wajah Zuo Fan dalam sekejap, licik dan cepat. Rantai itu berada di luar jangkauan tangan kanan, sepenuhnya menangkap kelemahan Zuo Fan dalam satu pandangan. Kamu rubah tua. Zuo Fan menyeringai, bersiap secara mental. Orang ini hanya pernah melihatnya menggunakan tangan kanan satu kali dan sudah tahu untuk menghindarinya. Serangan di sisi kirinya berbicara banyak tentang pengalaman orang ini.
Menghadapi pria setengah hati seperti itu akan memberi Anda perjalanan satu arah ke neraka. Dan berpikir bahwa menghadapinya bahkan akan sangat merepotkan, Zuo Fan harus menganggapnya serius. Bagaimanapun, sementara Kapten Kulit Hitam tahu lengan kanan Zuo Fan kuat, pria itu tidak mengerti bahwa lengan kirinya juga melakukan pukulan yang kejam. Puff! Dengan erangan, rantai gesit itu mendarat di cakar naga. Kapten Hitam itu berteriak, "Cakar naga bumi." Hehe, langsung saja. Zuo Fan mengejeknya dan menarik rantainya. Kapten Hitam mengikutinya, membuat setengah lingkaran di udara sebelum menabrak tanah dengan keras. Ledakan itu meninggalkan kawah selebar 1000 meter lagi. Zuo Fan menyeringai, klan Yun sangat gembira dan orang-orang kulit hitam panik. "Kapten!" Suara mendesing. Mereka tidak bisa menyelesaikannya saat asap hitam melesat dari kawah langsung ke Zuo Fan. Sisi Li Jingtian terkejut. "Steward Zuo, awas. Hanya serangan jiwa yang bekerja pada benda itu." "Hehehe, aku tahu." Terkekeh, Zuo Fan membuat tanda dan meraung. Gerakan ketiga Right Style, Screech Natural Dragon, Purple Lightning Flare. Mengaum. Tidak seperti gambar naga Li Jingtian, naga Zuo Fan menyatu dengan kilat ungu. Petir yang sama yang disimpan Zuo Fan di Divine Eye of the Void miliknya. Untuk beberapa alasan aneh, stok petir ungunya dipulihkan ketika dia berkultivasi. Itu tidak ada habisnya. Betapa nyamannya itu terjadi tepat pada waktunya untuk berurusan dengan Kapten Kulit Hitam yang sial ini. Ini adalah petir ungu Kaisar Surgawi. Sebuah kekuatan di atas Yuan Qi, dan kekuatan yang sama yang telah membunuh binatang suci. Tidak masalah apakah itu jiwa atau daging, mereka berdua akan tertusuk. Dengan bagaimana Zuo Fan menggunakannya bersama-sama dengan seni bela diri yang kuat, serangan ini telah berubah menjadi gerakan membunuh yang sebenarnya. Bam! Asap hitam siap menyerang Zuo Fan ketika naga itu mencapainya. Dia belum mendapatkan kembali bantalannya dari serangan sebelumnya dan kemudian naga ungu menabraknya. Petir ungu menembus massa hitam, mengebor rasa sakit yang luar biasa ke dalam tengkorak Kapten Hitam. Kemudian datang gemuruh konstan dari dampak petir di setiap bagian tubuhnya, mirip dengan ledakan dari dalam. Yang didengar penonton hanyalah tangisan kesakitan yang tak ada habisnya, saat Kapten Hitam itu menabrakkan dirinya ke kiri dan ke kanan seperti ayam tanpa kepala. Pada saat semuanya berakhir, bayangan itu terbentuk kembali, tetapi merangkak, terengah-engah karena pengerahan tenaga. Orang-orang kulit hitam itu terguncang. Tidak seumur hidup mereka dapat mengingat ketika kapten mereka berada dalam kesulitan seperti itu. Zuo Fan mencibir, "Spite, sekarang apakah kamu tahu perbedaan antara aku dan dia?" "Hihihi, segala sesuatu di dunia ini memiliki kelemahan. Jangan berpikir sedetik pun bahwa tubuh pentahapan Anda akan membuat saya kelelahan karena hanya menggunakan serangan fisik. Aku tahu persis seperti apa spesimenmu. Ini akan menjadi masalah lain sepenuhnya jika Anda berada di tahap ethereal." Cukup dengan sandiwaranya. Apa yang bisa dilakukan oleh boneka roh belaka? Kau tahu, dengan mata gemetar, Kapten Kulit Hitam memperhatikan Zuo Fan seperti monster. Ini adalah seni rahasia yang hilang 5 abad yang lalu. Bagaimana? Aku hanya pintar. Memiringkan kepalanya, Zuo Fan menunjukkan seringai sombong. Boneka jiwa itu istimewa, tetapi tidaklah tak terkalahkan. Anda mungkin tidak memiliki tubuh, tetapi saya memiliki cara saya sendiri untuk memastikan bahwa Anda akan tetap mati. Anda pamer di hadapan saya dan Anda mengalahkan anak buah saya. Hehehe, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Zuo Fan terkekeh dan 3 lingkaran cahaya keemasan bersinar di mata kanannya. Tahap ketiga Divine Eye of the Void, meracuot. 382. Riak luar angkasa yang tidak wajar menyebar dan para pria kulit hitam serta kapten mereka melihat dunia berputar di depan mata mereka sendiri. Dalam sekejap, pandangan mereka digantikan dengan cahaya putih tak berujung tanpa ada orang lain yang terlihat. Arai yang membingungkan. Kapten Kulit Hitam berteriak, "Tidak mungkin. Kapan Anda mengaturnya?" "Hahaha, itu informasi pribadi." Zuo Fan memudar dengan senyum bengkok. "Spite, berubah menjadi boneka roh memberimu rute pelarian yang brilian. Boneka roh dapat memudar masuk dan keluar dari kenyataan, baik manusia maupun bayangan. Meskipun sulit dipahami, pada saat yang sama, Anda tidak memiliki tubuh. Jiwa Anda tidak punya tempat untuk bersembunyi, membuatnya mudah untuk membuang Anda dari keberadaan. Satu hal lagi, indera jiwa Anda 100 kali lebih tajam daripada orang normal. Sebuah keuntungan, ya, tapi tidak dalam hal mengalami rasa sakit." Zuo Fan diselingi dengan menusuk Kapten Hitam yang ketakutan dengan pisau. Ahaha, sebuah ratapan tidak seperti yang lain bergema. Kapten Hitam basah oleh keringat dan berlutut. Matanya penuh ketakutan terhadap Zuo Fan. Dentang. Zuo Fan memiliki bilah pedang lain di tangannya dan dengan santai menyerang punggungnya kali ini. Kapten Hitam melompat mundur. Tepat ketika dia mengira dia dalam keadaan bersih, rasa sakitnya datang dan begitu pula jeritannya. Melihat ke belakang,
dia melihat pedang panjang yang cerah tertancap di punggungnya, pedang yang sama dengan yang dimiliki Zuo Fan. Hahaha, cobalah untuk tidak menghindar. Anda hanya akan membuang-buang energi Anda. Dengan seringai lebar, Zuo Fan berkata, bukankah sudah kubilang, memiliki indera jiwa yang 100 kali lebih tajam bukanlah segalanya, terutama dalam hal rasa sakit. Alat peraga untuk mengetahui ini adalah ilusi, tetapi di sini apa yang asli dan palsu telah diganti. Dan orang-orang sepertimu, yang menggunakan pentahapan sebagai pelarian akan mendapati diri mereka jauh lebih lemah daripada orang lain. Belum lagi waktu di sini lebih lambat. Saya mungkin telah mengambil waktu manis saya menyodok Anda 2 kali, tetapi di luar, itu belum sedetik pun. Kita punya semua waktu di dunia untuk dinikmati. Hahaha, di sini semuanya ilusi, sedangkan di luar rasa sakit itu nyata. Tetapi saat Anda menyerah, adalah saat Anda akan mati. Zuo Fan menyeringai dan menjentikkan 4 bilah ke dada Kapten Hitam, membuatnya mengenal dunia rasa sakit. Ini adalah ilusi Zuo Fan, dunianya. Di dunia ini, dia membuat aturan. Di sini, dia adalah dewa. Kapten Hitam itu tak terbendung di luar, sementara dalam ilusi ini dia dipermainkan seperti boneka tak berdaya. Dan ketika rasa sakit itu terbukti terlalu berat untuk ditangani oleh pikirannya, jiwanya seperti akan terbang menjauh. Ini adalah tahap ketiga Divine Eye of the Void, Mirage World. Tempat di mana Zuo Fan menciptakan dan mengendalikan segalanya. Terobosan di Divine Eye of the Void ini datang agak cepat, karena tidak memiliki kekuatan jiwa yang dibutuhkan untuk mencapainya. Tetapi melalui penyempurnaan sayap hantu laut, kekuatan aneh dari sayap-sayap itu bergema dengan dunia Mirage, yang mengarah pada suatu kebetulan yang luar biasa. Ini juga terjadi pada sedotan yang mematahkan punggung Kapten Kulit Hitam yang sial dan kroni-kroninya. Di luar ilusi, ratapan bergema, menyentak orang-orang dari keterkejutan saat mereka berkedip pada bayangan sombong itu. Zuo Fan hanya berdiri di sana juga, menghadapi pria kulit hitam yang sebelumnya luar biasa saat mereka berguling-guling di tanah berteriak kesakitan. Seperti mereka disiksa. Seberapa besar celah dalam kekuatan yang ada? Steward Zuo tetap setia pada reputasinya sebagai monster. Para tetua tercengang. Mereka tahu Zuo Fan luar biasa, tapi ini agak keterlaluan. Dia membalik meja hanya dengan tatapan tajam. Namun silau masih belum berakhir dan musuh menggeliat kesakitan. Ketiganya saling memandang dan menghela nafas. Mereka adalah tetua klan Luo, cadangan Zuo Fan. Tapi anak itu telah melampaui mereka, memasuki dunia yang sama sekali baru. Menatap sosok berambut putih yang tinggi dan perkasa, ketiganya menghela nafas. Si kecil aneh itu sangat cepat, bahkan ciuman pantat kita tidak bisa mengejar. Bagaimana mereka tahu bahwa dunia Mirage sedang menyedot kekuatan jiwa Zuo Fan? Dia mungkin terlihat keren berdiri di sana, 3 lingkaran cahaya emasnya berkedip di mata kanannya, mengiring musuh ke dunia yang terluka. Tapi alisnya basah, pikirannya mengoceh. Hajingan busuk sialan ini masih bisa menerimanya. Saya memiliki 3.600 bilah yang ditusukkan ke dalamnya namun mereka tidak mati. Ini pasti buah dari latihan menyiksa yang mereka lakukan setiap hari untuk membangun ketabahan seperti itu. Tepat ketika dia menyelesaikan pemikiran itu, seorang pria kulit hitam memegangi kepalanya dengan erangan, berguling-guling 100 kali di tanah, menendang kakinya di beberapa titik dan kemudian berbaring di sana. Di dunia nyata, asap hitam keluar dari armor. Roda gigi berdenting ke lantai, kosong. Zuo Fan menyeringai dan meludah. Sudah waktunya. Boneka roh ini sudah mencapai batasnya. Contoh kasus, setelah bayangan pertama jatuh, bayangan kedua dan ketiga pasti akan runtuh, meninggalkan armor yang kosong. Beberapa bahkan tidak jatuh, jiwa mereka hilang seperti angin di pertengahan musim gugur. Zuo Fan menghela napas. Semakin sedikit mereka, semakin sedikit tekanan pada jiwanya. Tidak butuh waktu lama bagi ratusan pria kulit hitam untuk menyemburkan asap, meninggalkan sang kapten, masih memeluk kepalanya dengan rahang terkatup. Zuo Fan mendengus dengan alis basah. Jiwanya mencapai batasnya, penglihatannya kabur. Tapi dia bertahan untuk memegang kapten hitam di dunia Mirage. Sedikit lagi dan dia sudah selesai. Zuo Fan tersenyum di dalam, buku-buku jarinya memutih. Suara mendesing. Tembakan kerikil untuk Zuo Fan dengan kecepatan sangat tinggi. Begitu kecil namun mengandung kekuatan gunung, memaksa Zuo Fan untuk berhenti sejenak. Namun Zuo Fan memiliki 2 kartu truf bersamanya, tinjunya yang kejam. Salah satu dari mereka bisa menghadapi ancaman yang begitu lemah. Tangan kanannya bergerak dan menangkap kerikil. Tapi itu terbukti cukup sebagai gangguan bagi dunia Mirage untuk dihancurkan. Kapten Hitam merasakan dunia nyata dan melompat melalui celah. Steward Zuo, orang itu melarikan diri. Li Jingtian berteriak. Mata kanan Zuo Fan bersinar dengan 2 lingkaran emas. Tahap kedua Divine Eye of the Void, Void Annihilation. Suara mendesing. Tembakan riak spasial untuk kapten. Dia berubah menjadi asap mencoba menghindar,
Tetapi ketika Void Annihilation melewatinya, dia merasakan penderitaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan menjadi boneka roh dia tidak bisa menghindari efek dari retakan ruang. Jiwanya tersentak dan luka memenuhi pikirannya. Kapten mengutuk di dalam, orang aneh macam apa dia? Dia memiliki begitu banyak trik mewah dan kuat yang bahkan orang itu tidak bisa menandinginya. Boom! Void Annihilation berlari melalui 3 gunung sebelum naik ke langit. Zuo Fan akan mengirim yang lain. Kapten Hitam terlalu takut untuk menerima pukulan seperti itu lagi dan berubah menjadi asap hitam, melayang di antara klan Yun. Zuo Fan menahan diri, jangan sampai dia menyakiti orang yang tidak bersalah. Kapten Hitam tertawa setelah menemukan jendelanya, terbang lebih dekat ke orang-orang. Kerumunan menjerit saat dia menjebak seorang anak berusia 19 tahun dalam asapnya dan melarikan diri. Tolong aku! Pemuda itu berteriak ketakutan, berteriak minta tolong. Zuo Fan mengerutkan kening. Spite, lepaskan dia. Klan Yun berada di bawah perlindungan klan Luo. Sakiti dia dan kita akan menjadi musuh bebuyutan. Apakah kamu menganggapku bodoh? Kamu akan membunuhku bagaimanapun caranya. Kapten kulit hitam berteriak, Zuo Fan, kamu menangkapku kali ini, tetapi kita akan bertemu lagi. Sampai jumpa. Kapten hitam berubah menjadi angin hitam dan membungkus lebih erat di sekitar pemuda yang meratap. Dia pergi detik berikutnya. Klan Yun menyaksikan dengan khawatir sementara Zuo Fan menginjak. Dia tampak sangat kesal, kecuali kekhasan samar di wajahnya. Kapten hitam sudah lama pergi namun Zuo Fan masih memandang awan. Klan Yun tersentuh oleh punggungnya yang sunyi. Steward Zuo bekerja sangat keras untuk kita. Dia sangat sedih karena kehilangan satu anak. Setelah beristirahat selama ini, Li Jingtian merasa lebih baik. Dia menopang tubuhnya yang lemah dan menghela nafas. Steward Zuo, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Dia hanya punya satu orang. Claptrap, siapa yang menyalahkan dirinya sendiri di sini? Zuo Fan mendengus. Anak itu sudah dewasa, namun dia bahkan belum membangkitkan darahnya, percuma. Tidak ada bedanya jika dia pergi. Tapi kami di sini untuk terlihat baik untuk klan Yun, jadi kami tidak bisa menyakiti orang-orang mereka. Rutinitas kesedihan dan menyalahkan diri sendiri itu ada untuk membuat mereka lebih menghormati kita. Klan Yun akan jauh lebih bersedia mengikuti kita sekarang. Wajah Li Jingtian berkedut dan dia mengangguk. Pengurus Zuo adalah pengurus Zuo. Dia tidak akan pernah berubah. Dia lebih jelas dari siapapun tentang apa yang harus dilakukan untuk kepentingannya sendiri. 383. Saya minta maaf, semuanya. Aku tidak bisa melindungi kalian semua dan membiarkan iblis itu mengambil seseorang. Saya malu. Zuo Fan tersentak dan berkata dengan nada patah hati, memperhatikan mereka dengan tatapan menyakitkan. Li Jingtian di sebelahnya merasakan wajahnya melompat-lompat karena semua kedutan. Demi masa depan klan Luo, Steward Zuo telah menahan niat jahatnya untuk memenangkan hati mereka. Atau kapten kulit hitam itu tidak akan pernah lolos bahkan dengan seorang sandera. Klan Yun membungkuk dengan rasa terima kasih. Steward Zuo, tolong, kamu tidak perlu mengatakannya. Jika bukan karena Anda, semua klan Yun akan berakhir dengan kemalangan. Anda tidak punya alasan untuk merasa menyesal. Seharusnya kami yang berterima kasih padamu. Tapi yang tidak kami mengerti adalah apa yang bisa terjadi pada kami, yang merawat orang-orang, hingga menimbulkan bencana seperti itu. Klan Yun menggelengkan kepala. Zuo Fan menyembunyikan kekehannya, hanya menyampaikan ratapannya. Dunia ini penuh dengan kejahatan. Bahkan jika Anda tidak bersalah, pohon tertinggi selalu mendapat angin. Klan Yun adalah klan khusus yang menjadi perhatian semua orang. Sekarang lebih dari sebelumnya, dengan ibu kota kekaisaran yang dipenuhi dengan sampah masyarakat, banyak klan yang mengingini klan Yun. Terkejut, klan Yun merenungkan kata-kata ini, lalu menghela nafas dengan penyesalan. Mereka tahu sekarang bahwa garis keturunan merekalah yang membawa malapetaka ini. Siapa yang tidak ingin memproklamirkan diri sebagai raja, siapa yang tidak ingin melihat takdir, untuk bertindak atas kehendak surga. Tetapi mereka memiliki perlindungan keluarga kekaisaran selama milenium terakhir untuk mengekang pikiran-pikiran ini. Dan ketika semua anjing top berkumpul di ibu kota kekaisaran, mereka bisa merasakan jerat di tenggorokan mereka. Itu dimulai dengan kepala klan Yun Xuanji, pertunjukan kekejaman dan kebiadaban pelakunya. Mereka tidak tahu siapa yang melakukannya, tetapi satu hal yang jelas. Tetap tinggal akan menjadi pemusnahan. Tidak mengerti apa-apa, pembawa malapetaka mereka adalah yang ada di depan mereka, iblis itu berubah menjadi penyelamat, Steward Zuo. Yun Xuanji akhirnya mati karena dia telah meninggalkan tempat netralnya dan melampaui posisinya. Itu tidak ada hubungannya dengan sisa klan. Sebenarnya Zuo Fan yang menghasut ketakutan dalam diri mereka, memaksa mereka untuk melarikan diri ke rumah sakit jiwanya. Klan Yun terdiri dari orang-orang sederhana, yang tidak cukup tajam untuk menebak intrik berlapis-lapis Zuo Fan. Jadi melihat Yun Xuanji mempercayainya, mereka melakukan hal yang sama dan melarikan diri. Tapi siapa klan Yun?
Mereka benar-benar melahirkan imam besar setiap generasi. Mereka membimbing pembangunan bangsa dan kebijakannya. Dan sekarang setelah mereka melarikan diri dengan Zuo Fan, siapa yang akan menjawab semua teka-teki dan teka-teki itu? Zuo Fan baru saja mencuri bayi mereka, tepat di bawah hidung mereka. Oleh karena itu, sebagai hasilnya, bayangan hitam menghujani dari langit. Yang ingin mereka lakukan hanyalah membimbing domba-domba itu kembali ke kandang mereka. Tapi dengan bagaimana tindakan biadab mereka bekerja hanya untuk memicu ketakutan di klan Yun dan kedatangan tepat waktu Zuo Fan telah menyelamatkan masa depan mereka, itu hanya mendorong klan Yun lebih dekat ke klan Luo. Terkekeh dalam benaknya, Zuo Fan memasang tampang yang sangat berat. Teman-teman, tenanglah. Selama klan Luo berdiri, demi persahabatan saya dengan Tuan Yun Xuanji, saya pasti akan membawa Anda ke tempat yang aman di kota Wingeze. Disitulah Anda tidak perlu khawatir lagi. Terima kasih, Steward Zuo, karena telah menyelamatkan kami dan untuk semuanya. Kami tidak akan pernah melupakan ini. Klan Yun membungkuk dalam-dalam. Zuo Fan mengibaskan tangan mereka, seringainya semakin lebar sampai-sampai mengancam akan membelah tengkoraknya. Tolong, kamu tidak perlu melakukan itu. Anda dapat mempercayai klan saya. Satu-satunya harapan saya adalah Anda tetap berada di domain kami, hahaha. Melalui janji-janji, ancaman samar dan dorongan, klan Yun telah menjadi anteknya yang keras. Seolah-olah satu-satunya di seluruh dunia yang menyelamatkan mereka dari malapetaka adalah klan Luo. Namun, di antara mereka yang menginginkan klan Yun untuk diri mereka sendiri, Zuo Fan adalah yang pertama bertindak, mencuri mereka dari rahang keluarga kekaisaran. Setelah beberapa basa-basi lagi, Zuo Fan mengeluarkan sebotol pil pemulihan untuk para tetua. Mereka membutuhkan waktu 6 jam untuk menstabilkan luka mereka. Zuo Fan tidak terburu-buru untuk kembali. Dia hanya akan pergi ketika para tetua setidaknya dalam kondisi puncak mereka. Steward Zuo, saya mendengar Anda menyebut mereka boneka roh. Apakah mereka? Li Jingtian bertanya. Zuo Fan mencemooh. Sekelompok pecundang yang payah. Tidak ada yang mau menjadi boneka roh kecuali dipaksa terpojok. Pasangan yang berkuasa itu mengerutkan kening, menatapnya dengan serius. Kita semua tahu bahwa hanya dengan mencapai tahap etiril pikiran dan jiwa seseorang dapat menyatu, memungkinkan mereka untuk melepaskan tubuh mereka. Bahkan jika tubuh hancur, kamu bisa memiliki yang lain. Ketiganya mengangguk. Namun, menurutmu apa yang akan terjadi jika tubuh mati sebelum mencapai tahap etiril dan jiwa tetap hidup? Apakah itu masih bertahan, kata Zuo Fan. Ketiganya menggelengkan kepala. Jiwa bisa bertahan paling lama 100 hari, lalu mati. Jawaban tegas Li Jingtian datang. Zuo Fan mengangguk. Tidak apa-apa jika memang begitu. Tetapi jalur iblis memiliki seni rahasia yang memungkinkan para ahli di bawah tahap etiril untuk berkeliaran sebagai jiwa mereka, bertahan hidup dengan energi spiritual dunia. Karenanya namanya boneka roh. Ketiganya menajamkan telinga mereka, bergantung pada setiap kata. Nama mengatakan itu semua. Mereka adalah boneka dari dunia roh. Begitu orang yang seharusnya mati dimurnikan menjadi boneka roh, belum lagi jiwa mereka tidak pernah tumbuh lebih kuat, dia akan menjelajahi dunia sebagai bukan manusia atau bayangan. Zumi cukup banyak meringkasnya. Kecuali seseorang termakan oleh balas dendam dan kebencian, dia lebih baik mati daripada memilih keberadaan yang menyedihkan seperti itu. Ini benar-benar memalukan. Selain itu, boneka roh harus memakan jiwa untuk mempertahankan Yuan Qi mereka, seni rahasia yang benar-benar keji. Tidak masalah jika mereka bertemu denganku, seorang kultivator iblis. Tetapi menemukan seorang kultivator yang benar dan para pejuang kebenaran yang terlalu bersemangat itu akan mengejar mereka sampai ke ujung bumi. Ini adalah bagian dari deskripsi pekerjaan mereka, dan juga membuat mereka pantas. Itu benar-benar menakjubkan untuk mentalitas mereka, membuat hati mereka marah. Ketiganya mengerjap mengerti. Sue Qingjian kemudian bertanya, ada yang tidak beres di sini. Steward Zuo, Anda baru saja mengatakan bahwa mereka yang dipenuhi dengan penyesalan dan kebencian yang luar biasa akan berubah menjadi boneka roh, tetapi kami baru saja menghadapi ratusan dari mereka. Tidak mungkin ada begitu banyak prajurit yang memiliki pengetahuan tentang seni ini dan begitu tergila-gila dengan balas dendam. Ini terlalu kebetulan. Hahaha, barang-barang produksi massal itu tidak termasuk. Zuo Fan terkekeh. Pihak lain sedang mengumpulkan pasukan rahasia, memaksa para kultivator menjadi boneka roh. Bagi Tian Yu, yang belum pernah melihat bayangan seorang ahli tahap etiril dan dengan begitu sedikit seni bela diri yang berfokus pada jiwa, boneka roh akan menjadi sakit kepala untuk dihadapi. Ini adalah berkah tersembunyi yang sangat sulit dibuat. Tidak ada yang bisa menjadi satu. Sedikit saja tergelincir dan itu akan menjadi akhir. Penatuali, Anda tahu bagaimana anak-anak Pang Tua yang berlatih seni hantu memiliki tingkat keberhasilan yang rendah. Nah yang ini lebih rendah lagi, hahaha. Li Jingtian tercengang. Sejak bergabung dengan klan Luo, Kapten Pang dan dia telah menerima pelatihan dekat dalam seni yang sama.
Tentu saja dia tahu tentang penjaga muda klan Luo yang dibesarkan juga. Untuk satu orang untuk keluar dari ratusan sudah menjanjikan. Tetapi dengan peluang boneka roh untuk diciptakan lebih rendah, bukankah itu sama dengan Zuo Fan memusnahkan 100.000 tentara kuat mereka dengan membunuh ratusan itu? Li Jingtian memiliki rasa asam di mulutnya. Zuo Fan tertawa melihatnya. Kamu tidak perlu khawatir, mereka memiliki lebih banyak lagi dari mana asalnya. Hahaha. Tapi Steward Zuo, kamu tidak kesulitan menghadapi mereka saat kita putus asa. Ajari kami caranya. Sue Qingjian memperhatikan sikap santai Zuo Fan dan berkata dengan manis. Yang lain memandang dengan harapan. Sulit untuk mengatakan apakah itu karena ketidakmampuan mereka untuk berurusan dengan boneka roh atau dari kebutuhan untuk mempelajari lebih banyak rahasia Zuo Fan. Menempel begitu dekat dengan Zuo Fan begitu lama telah mengajari mereka bahwa kumpulan triknya sangat dalam, baik dalam kualitas maupun jumlah. Jauh lebih baik daripada yang bisa disediakan oleh seluruh Tian Yu. Menangkap satu atau dua dari mereka adalah keberuntungan terbesar yang bisa diharapkan oleh ketiganya. Ini adalah salah satu alasan para ahli ini begitu santai untuk tinggal dengan klan Luo. Belum lagi seorang fanatik bela diri seperti Li Jingtian, yang praktis hidup demi kekuasaan. Dengan bagaimana Zuo Fan terlalu memikirkan urusan resmi, dan karena malas di atas, dia merasa segan untuk mengajar mereka. Hari ini adalah kesempatan terbaik untuk memeras sesuatu darinya. Dan mereka tidak akan melewatkannya. Melirik mereka, Zuo Fan tersenyum. Tidak perlu, boneka roh hanya di tingkat ketiga. Boneka roh tingkat rendah berbasis jiwa, tidak berbeda dengan hantu. Dengan kekuatan Radiant Stage Anda yang kuat, niat Anda sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Boneka roh tingkat menengah dapat memasukkan senjata atau armor, menjadikannya sebagai wadah mereka dan menggunakannya untuk menahan serangan jiwa. Seperti orang-orang kulit hitam itu, Anda tidak bisa menembak mereka, tetapi memberi mereka luka yang dalam masih mudah. Yang penting adalah Kapten Hitam, boneka roh tingkat puncak. Dia bisa masuk dan keluar, dengan jiwa yang begitu kuat sehingga hanya seni bela diri khusus yang bisa mengalahkannya. Ketiganya menggelengkan kepala, seperti anak-anak yang bersemangat. Saya rasa orang kuat seperti dia terbatas hanya untuk dia. Dan karena aku telah menyakitinya, dia tidak akan menunjukkan wajahnya dalam waktu dekat. Anda bisa beristirahat dengan tenang. Zuo Fan melambaikan tangannya. Ketiganya mendapatkan intinya dan tenggelam dalam depresi. Anak itu tidak mau mengajari kita. Sue Qingjian cemberut, menjabat tangan Zuo Fan dengan suara nakal. Steward Zuo, kita bisa melupakan kakek-kakek tua ini, tapi bagaimana dengan aku dan tubuh berhargaku? Siapa yang harus saya salahkan jika penjahat itu melukainya? Jika Anda takut rahasia Anda bocor, saudari akan mengunjungi Anda di tengah malam. Maukah kamu mengajariku kalau begitu? Wajah Zuo Fan berkedut di pipi merah Sue Qingjian. Saudari Sue, mohon bermartabat dan bertindak sesuai usiamu. Pria Anda tepat di belakang Anda. Hehehe, Steward Zuo, mengapa kamu begitu mudah tersinggung? Kita semua berada di pihak yang sama, aku tidak keberatan. Jika kamu masih merasa kurang, aku bisa bergabung denganmu juga. Aku juga. Qiu Yanhai menunjukkan seringai memalukan, diikuti oleh teriakan Li Jingtian. Zuo Fan hampir batuk darah. Dia melambaikan tangan kemana-mana. Baiklah, baiklah, aku akan menganggapnya sebagai kerugianku. Aku akan mengajarimu sesuatu, seni bela diri peringkat mendalam yang berfokus pada jiwa. Jari kematian. 384. Asap hitam melayang oleh air terjun di pegunungan. Itu berubah menjadi bentuk bengkok dari Kapten Hitam saat dia terengah-engah. Dia masih memegangi anak yang sekarang tidak sadarkan diri. Mengabaikan sandera, dia meneguk dari sungai. Dengan retakan, seperti roda gigi yang berputar, air terjun perlahan berhenti. Kolam itu memiliki pusaran di tengah, mengalirkan air es untuk mengungkapkan tanah berlumpur dan gerbang batu 10 meter di bawahnya. Kapten kulit hitam melompat bersama anak itu dan mendorong batu yang seolah-olah acak agar gerbang terbuka. Gerbang tertutup di belakangnya saat dia masuk, dengan air terjun setinggi langit melanjutkan alirannya dan kolam terisi kembali. Sang kapten tertatih-tatih melewati jalan berliku yang gelap gulita. Bahkan dengan semua sentakan, anak itu tidak pernah bangun. Cahaya lilin redup muncul di kejauhan dan sang kapten ragu-ragu, tetapi kemudian berjalan lebih cepat. Di ruang suram, berukuran sekitar 60 meter persegi, melewatkan alat penyiksa yang diletakkan di sekitar, selembar emas membentang di tengah, membagi ruangan menjadi dua. Celepuk, Kapten kulit hitam melemparkan sandera ke bawah dan berlutut di depan kain. Saya telah mengecewakan Anda dan menunggu hukuman saya. Anda gagal. Suara tua dari luar membawa keterkejutan. Bahkan kamu gagal. Kapten hitam yang mendesah juga kehilangan kata-kata. Matanya redup dan dia pingsan. Suara itu datang lagi. Dan kamu juga terluka. Kilatan hitam mencapai Kapten hitam sebelum suara tua itu bisa memberi Kapten pil.
Ketika napasnya seimbang, pria bertopi bambu itu menghela napas dan berkata di gorden. Tolong santai, Tuan, senior telah mengalami luka berat dan hanya perlu waktu untuk sembuh. Apa, luka berat? Orang tua itu tercengang. Hanya siapa yang mampu menyakitimu sedemikian rupa? Bahkan Gu Santong tidak bisa melakukan ini. Pria di balik kerudung itu cukup sadar akan keahlian Kapten Kulit Hitam, fase masuk dan keluar. Dia tidak bisa berurusan dengan Gu Santong, tapi orang kuat aneh itu tidak bisa melakukan apa-apa dengan baik. Sebenarnya ada orang lain di Tian Yu yang bisa mengalahkannya selain Gu Santong. Kapten Hitam menghela nafas. Ini Zuo Fan. Dia memiliki keterampilan seperti itu. Hahaha, dan masih banyak lagi. Bahkan saya harus masuk tetapi bermain tepat di tangannya. Kapten terdengar murung. Bocah itu adalah kombinasi mematikan dari berbagai keterampilan dan pengalaman yang cukup. Dulu saya mengira seni rahasia saya hilang 5 abad yang lalu, dan tidak ada seorang pun di Tian Yu yang mengetahuinya. Tapi dia melihat melalui saya dengan sekali pandang, dan kemudian bermain-main dengan saya. Saya hanya melarikan diri dengan hidup saya dengan menyandera salah satu anggota klan Yun. Petik 2. Kapten menghela nafas, matanya dipenuhi ketakutan. Dia telah mengamuk di Tian Yu selama berabad-abad, namun seorang bocah seperti Zuo Fan muncul, merampas semua reputasinya dan mengubahnya menjadi pengumpan terbawah. Zuo Fan adalah sakit kepala yang lebih buruk daripada Gu Santong. Kapten menghela nafas. Gu Santong berotot, tetapi memiliki kelemahan. Sementara Zuo Fan tidak hanya memiliki kekuatan buas Gu Santong, saya juga tidak dapat menemukan titik lemah. Ini pertama kalinya aku bertemu dengan lawan seperti itu. Pria bertopi bambu itu mengangguk. Senior benar. Tanpa melihatnya sendiri, saya tidak akan pernah menganggap Zuo Fan memiliki kekuatan tak terkendali seperti itu. Semua upaya senior itu digagalkan. Dia kemudian menggunakan beberapa seni yang tidak diketahui untuk menjebak senior dan hampir merenggut nyawanya. Mengetahui batas saya, satu-satunya harapan saya adalah membuat gangguan. Saya senang mengetahui itu membantu membebaskan senior. Jadi kau yang membantuku. Aku bertanya-tanya mengapa fokusnya tergelincir. Rasa terima kasih ini, saya pasti akan membalasnya. Kapten hitam itu menangkupkan tangannya pada pria bertopi bambu, yang hanya menggelengkan kepalanya. Dia hanya menambahkan berita gembira kecil itu untuk mendapatkan pujian. Tidak apa-apa, sekarang kamu tahu aku melakukan bagianku. Ingat saja saya lain kali Anda membalasnya. Adapun balas dendam dan yang lainnya, itu adalah hal terjauh dari pikirannya. Kerudung menjadi sunyi untuk waktu yang lama sebelum suara itu kembali. Yang lain. Kapten hitam menghela nafas. Mati. Dengan tanganmu. Oleh Zuo Fan. Kapten hitam menyipitkan mata dan meludah. Dia benar-benar biadab, membunuh mereka di tempat dan menyelamatkanku dari masalah. Hahaha, dia tidak melakukannya untukmu. Ini adalah peringatan. Dia tidak ingin bertengkar dan bersikap mudah pada kami. Suara di balik kerudung itu datang. Keduanya tidak mengerti dan suara itu menjelaskan. Dengan tipu muslihat Zuo Fan, akan mudah baginya untuk melacakmu. Karena dia menyia-nyiakan semuanya, itu membuktikan bahwa orang-orang ini tidak berguna baginya, bahwa dia tahu betul siapa kita tetapi tidak ingin mengekspos kita. Petik 2. Apa? Keduanya tercengang. Kerudung itu terbang ke samping dan kaisar dengan pakaian naga emasnya berjalan keluar. Bukan hanya dia. Setelah imam besar meninggal, Suge Changfeng dan Leng Wuchang segera melemparkan kecurigaan mereka pada kami. Mengapa lagi mereka saling mendukung di pengadilan hari ini ketika saya ingin berurusan dengan Regent Estate dan Zuo Fan dalam satu langkah? Mereka takut aku akan menelan mereka berdua. Aku meremehkanmu, Zuo Fan. Pikiran Anda tajam, sifat Anda mudah beradaptasi. Seperti air di bawah jembatan, Anda mengesampingkan semuanya, bersatu dengan musuh Anda. Anda adalah pria dengan perspektif. Tawa dingin kaisar datang, tersembunyi di dalamnya adalah jejak haus darah yang tebal. Topi bambu itu jatuh dan memperlihatkan sage catur monokrom, Sima Hui. Sima Hui menatap tajam ke arah kaisar. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan jika Zuo Fan membawa klan Yun ke kota Wingeze? Bawahan pertama penjaga bayangan dihancurkan dan senior terluka parah. Bagaimana kita menghentikan Zuo Fan dan 3 tetua klan Luo? Petik 2. Itulah sumber kemarahanku. Kaisar menjentikkan lengan bajunya. Saya tidak bisa membuat keputusan apapun dari Yun Xuanji untuk melepaskan netralitas berusia 1000 tahun dengan berpihak pada klan Luo yang tidak ada hubungannya untuk dibicarakan. Dan untuk apa? Untuk Zuo Fan. Saya pikir saya menunjukkan kesabaran saya ketika saya menutup mata kepadanya membaca nasib Huang Po Qingtian. Karena saya tahu, tahta adalah 3 bagian nasib, 7 bagian kerja keras. Saya adalah naga surgawi sejati, putra surga. Saya tidak takut orang-orang seperti Huang Po Qingtian datang untuk mengambil tempat saya yang seharusnya. Namun dia telah memihak Zuo Fan. Dan apa yang dilakukan Zuo Fan? Pria itu baru saja meninggal dan urusan pertamanya adalah mengambil klan Yun dari genggamanku.
Seorang hajingan egois yang bahkan tidak pernah terlintas dalam pikiran untuk memberikan pemakaman. Bagaimana dia bisa percaya, batu? Ocehan kaisar berhenti karena batu. Sima Hui mengambil sapu tangan dan merawat kaisar. Ketika dia mengambilnya kembali, ada darah di atasnya. Yang mulia, seru Sima Hui. Kaisar melambai. Tidak apa-apa. Saya bisa memerintah di Tianyu cukup lama untuk meninggalkan seorang penerus. Kaisar menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Raja Bayangan, Anda adalah salah satu dari 4 pilar kepercayaan mutlak saya dan makhluk paling rahasia di dunia ini. Setiap orang yang pernah bertemu denganmu sudah lama meninggal. Dengan satu pengecualian, Zuo Fan. Nasib, tampaknya, tidak dapat diandalkan, tetapi juga tidak dapat dikesampingkan. Anak itu adalah kutukanmu, jadi pastikan untuk menjauh sejauh mungkin. Tapi, Yang Mulia, Raja Bayangan mengeluh. Kaisar melambai. Zuo Fan adalah ular dengan kekuatan yang luar biasa. Satu-satunya cara untuk menyingkirkannya adalah dengan mengubahnya menjadi suar di semua kekacauan. Sekarang semua bergantung pada rencanaku. Saya hanya ingin membesarkan seekor harimau untuk mencabik-cabik binatang buas itu dan memperkuat posisi saya. Namun sebaliknya saya memelihara seekor naga, dan yang terburuk, seekor naga yang tidak dapat saya kendalikan. Zuo Fan, hahaha. Dia adalah kombinasi sejati dari Gu Santong dan Zhuge Changfeng. Dia adalah wabah terbesar di pikiranku. Kaisar menghela nafas, kilatan bersinar jauh di matanya. Shadow King dan Sima Hui akhirnya mengangguk. Kekuatan dan ancaman Zuo Fan membuat mereka semua datang dengan tangan kosong. Apakah salah satu dari 3 pikiran Tian Yu, licik dalam taktik dan trik, yang mudah ditumbangkan? Apakah seseorang dengan tangan sekuat tangan Gu Santong, dilengkapi dengan keterampilan gila untuk membuat Raja Bayangan tercengang, akan jatuh pingsan begitu saja? Seseorang yang berpengetahuan luas seperti Zuo Fan, berpengalaman dalam otot dan otak, membuat semua musuhnya merasa mereka sedang mengunyah batu. 385. Kaisar menunjukkan kekhawatiran dan menoleh ke anggota klan Yun yang tidak sadar. Keluarkan mata yang lain dan lihat apakah itu tahan. Dipahami. Shadow King mengangkat anak itu dan tangannya yang lain berkedip, memperlihatkan mata yang berdarah. Sekarang anak itu memutuskan untuk bergabung dengan pesta, memandang ketiganya dengan panik. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Kami hanya memberimu kesempatan untuk menjadi imam besar yang baru. Shadow King mencibir ketika tangannya yang menutup tercermin di mata pemuda yang putus asa, sebelum dia mencungkilnya. Ahaha, ratapan dan rasa sakit dimulai, namun anak itu tidak dapat bergerak 1 inci pun. Shadow King kemudian menempatkan mata lainnya di dalam rongga anak itu dan memaksa lukanya untuk sembuh. Darah berhenti bocor dan mata baru itu menyatu dengan inang barunya. Ketiganya mengangguk pada hasil karya itu. Kegembiraan mereka tidak berlangsung lama saat pemuda itu melolong seperti bansi. Di bawah mata gemetar ketiganya, anak itu meronta-ronta. Mata barunya berubah menjadi bola hitam. Ini melepaskan energi hitam yang menginfeksi tubuhnya. Dalam sekejap, anak itu menjadi hitam seperti malam dan hancur menjadi abu bersama dengan matanya. Seperti yang saya pikirkan, dimakan oleh mata mistik. Hasilnya tidak mengejutkan bagi Kaisar, tetapi itu tidak berarti dia menerimanya. Sambil mengerutkan kening, dia menghela nafas. Mata mistik Yun Xuanji tidak dapat dicangkokkan ke orang lain, menyebabkan tuan rumah dimakan dari dalam. Tetapi untuk berpikir bahwa itu tidak akan berhasil bahkan pada orang-orangnya. Klan Yun harus terlebih dahulu membangkitkan darah mereka untuk menanggung mata mistis ini. Mengangguk, Sima Hui menghela nafas. Yang mulia, masuk akal. Klan Yun tidak akan bertahan begitu lama jika ada yang bisa menggunakannya. Jika tidak, semua orang akan berebut mata mereka. Kaisar mengangguk. Benar, tapi itu hanya menyisakan gadis suci Yun Xuang sebagai pembaca takdir. Dan dia sekarang bersama klan Luo. Yang mulia, Anda adalah satu-satunya penguasa yang tak terbantahkan di bumi ini, naga sejati turun ke bumi. Karena dia milik klan Yun, suatu hari dia akan jatuh ke tanganmu. Sima Hui membungkuk. Kaisar berhenti berpikir, dan berkata, kalau saja. Sementara itu, Zuo Fan merawat luka para tetua sambil juga mengajari mereka jari kematian. Setelah 10 hari di bawah bimbingannya yang cermat, ketiganya pulih dan berada di jalan lagi. Sementara dia mundur ke halaman Region of Prosterities Compound. Zuo Fan melintas di dalam manor, menemukan dengan perasaan jiwanya bahwa semua diperhitungkan, dan aman. Tidak ada yang menggunakan ketidakhadiran saya untuk menyebabkan keributan di klan Luo saat saya keluar membantu klan Yun. Dia tahu betul bahwa keseimbangan yang rapuh sedang dimainkan dan tidak ada pemain yang menginginkannya miring. Itu juga merupakan periode paling damai. Pelayan Zuo Fan menoleh ke arah suara yang menawan itu, menemukan Yun Xuang berlari ke arahnya. Sambil mengerutkan kening, Zuo Fan melihatnya bingung dan bertanya, Nona Xuanger, ada apa? Yun Xuang menggigit bibirnya, tergagap. Steward Zuo,
Kamu sudah tahu siapa yang membunuh kakek, bukan? Bergetar mendengar ini, Zuo Fan menahan pandangannya. Siapa yang memberitahumu itu? Itu tidak masalah. Yang penting Anda melakukannya. Tatapan Yun Suang ditetapkan, nada suaranya tegas. Zuo Fan mengabaikannya dan merenung sebelum meledak. Hahaha, aku mengerti sekarang. Pasti sepasang orang tua itu membuatku kesulitan. Mereka tidak ingin menjulurkan lehernya sehingga kamu berpura-pura tidak bersalah di sini, bukan? Waktumu akan datang, itu janjiku. Zuo Fan langsung tahu bahwa Zhuge Changfeng dan Leng Wuchang terlibat dalam hal ini. Mereka berdua tahu Zuo Fan menginginkan klan Yun dan Yun Suang. Namun mereka mendorongnya untuk menuntut jawaban darinya. Jika dia menolak, Yun Suang akan marah padanya. Bahkan mungkin mengantarnya ke Regent Estate atau Perdana Menteri. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, klan Luo akan menjadi yang pertama berbenturan dengan keluarga kekaisaran, pelopor untuk membuang semua keseimbangan ini keluar jendela. Dia berada di jalan buntu. Steward Zuo, kamu benar-benar tahu, bukan? Yun Suang menebak sebanyak mungkin dari nada suaranya. Kalau begitu katakan padaku. Kenapa harus saya? Zuo Fan memotongnya. Klanmu adalah target yang ingin aku lindungi. Dalam istilah awam, Anda berutang kepada saya, bukan sebaliknya. Apa yang memberi Anda hak untuk menanyai saya? Untuk memberitahumu segalanya. Histeris. Zuo Fan mendengus dan pergi. Yun Suang bergegas untuk menghalangi jalannya, memohon. Steward Zuo, apa yang diperlukan untuk memberitahuku? Zuo Fan menatap mata besarnya yang penuh harapan itu. Dia berbicara setelah jeda. Kamu benar-benar ingin tahu. Yun Suang mengangguk, tatapannya menegang. Sambil menyeringai, Zuo Fan bersandar di telinganya, napasnya menggelitik dan wajahnya terbakar. Itu akan tergantung pada perilaku Anda. Saya tidak punya alasan untuk mengatakan apapun kepada seseorang yang tidak bersama saya. Yun Suang bergidik, lalu memperhatikannya dengan tidak percaya dan pipinya memerah karena dipermalukan. Jadi, inilah dirimu, pramugari Zuo. Seseorang yang memangsa kelemahan orang lain, menggigit bibirnya, Yun Suang menangis. Zuo Fan mencibir, kamu benar, saya bukan orang baik. Selain memangsa orang lain, gaya saya termasuk, tetapi tidak terbatas pada merampok seseorang yang buta, menggunakan penderitaan mereka dan menendang mereka ketika mereka jatuh. Jadi, apakah kamu menerimanya? Zuo Fan tampak seperti serigala jahat besar yang mencari domba kecil yang tidak berbahaya. Menggigit bibirnya Yun Suang mengeluarkan darah, tangannya tegang karena konflik batin. Dia menghela nafas. Steward Zuo, beri aku waktu untuk berpikir. Tentu, luangkan waktu. Aku tidak terburu-buru. Nada malas Zuo Fan datang, memastikan semuanya ada di ujung jarinya. Yun Suang melotot dan menyerbu pergi. Zuo Fan memperhatikan matanya sebelum pergi, dipenuhi amarah, dan menggaruk kepalanya. Yah, itu aneh. Bukankah aku baru saja menyuruhnya untuk melihat bintang-bintang, untuk menjadi penasihatku? Apa yang begitu sulit tentang itu? Dia pasti sudah mati untuk menyelesaikan semua kebengkokanku. Lalu dia akan membantuku. Tetapi apakah Anda pernah mendengar tentang Kaisar Iblis yang baik hati? Zuo Fan menyeringai, dalam perjalanannya ke Luo Yunhai. Sudah terlalu lama sejak saya memberi pelajaran kepada kepala klan masa depan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membentuknya? Yah, sepertinya aku tidak punya sesuatu yang lebih baik untuk dilakukan jadi aku mungkin juga mengajarinya lebih banyak lagi. Tidak seperti aku bisa meninggalkan nasib klan di tangan anak bodoh. Saya tidak akan pernah tahu istirahat. Dia sampai ke kamar Bupati Kemakmuran, hanya untuk menemukannya ditumpuk dengan hadiah. Luo Yunchang dan Putri Yongning juga ada di sana, mengobrol. Saudara Zuo, kamu kembali. Luo Yunhai berseri-seri. Luo Yunchang terkikik, sementara Yongning mengangkat alisnya. Zuo Fan, cukup lama untukmu. Apa yang bisa membuat pelayan besar pergi begitu lama? Klan Luo dibanjiri pekerjaan beberapa hari terakhir dan, saat kalian tidak ada, aku harus berusaha keras untuk membantu kalian semua. Jangan hanya berdiri di sana, cepatlah dan berterima kasih padaku. Wajah Zuo Fan berkedut. Kesampingkan urusanku, Putri Yongning, apa yang gadis sepertimu lakukan dengan tetap datang kemari? Bukankah Anda seharusnya dihukum? Petik 2. Dia tahu Kaisar telah menempatkan sang putri ke kamarnya sebelum bencana pengadilan. Jadi apa yang dia lakukan di sini setelah hanya beberapa hari? Penjaga istana itu terlalu malas. Pak, Yongning menamparkan meja. Kurang ajar. Beraninya kau menyapa sang putri dengan cara yang tidak sopan seperti gadis. Apakah Anda merasa kepala Anda terlalu berat untuk dipikul? Zuo Fan hanya memutar matanya. Yongning sangat marah, sementara juga lebih tertarik. Dari mana seorang pelayan biasa mendapatkan empedu seperti ini? Luo Yunchang menggelengkan kepalanya, mencoba menengahi. Saudari Yongning, tenanglah. Begitulah Zuo Fan. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Jika kamu tidak menyukainya, kamu bisa menghindarinya. Bagaimana bisa saya?
Kenapa lagi aku di sini, sembur Yongning. Dia tersipu karena kesalahannya, membuat alasan di tempat. Maksudku, kesabaranku tidak mengenal batas. Bagaimana saya bisa membungkuk ke levelnya? Luo Yunchang melihatnya dalam sekejap. Kamu pikir aku tidak tahu pikiranmu? Anda bahkan memiliki pandangan itu di mata Anda. Mengapa kebencian dan kemarahan dalam tatapanmu terlihat sangat dekat dengan godaan? Bukannya Zuo Fan peduli, menatap sang putri ke bawah. Putri Yongning, apakah saya berasumsi bahwa Anda telah menyelinap keluar lagi? Tidak mungkin. Aku berjalan keluar dari gerbang depan. Sambil menjulurkan dadanya yang cukup kecil, Yongning berkata. Juga, ayah kekaisaran mengadakan pesta ulang tahun ke-100-nya. Saya telah mendapatkan persetujuan ayah kekaisaran saya untuk mencari hadiah yang layak. Saya khawatir itu semua terlalu tiba-tiba bagi Anda, jadi saya akan membantu Anda mempersiapkannya juga. Lihat betapa aku peduli padamu. Putri Yongning tersenyum pada Zuo Fan, memancing pujian. 386. Zuo Fan tidak peduli, mengangguk dengan insting saja saat dia menjauh darinya. Tatapan ketidakpedulian yang kosong meredupkan antusiasme sang putri juga, nada suaranya menjadi masam dan menggigit. Yunchang, apakah ini caramu mengajari pelayanmu? Dia seperti Popinjai. Hahaha, maafkan aku kakak. Dia tidak tahu lebih baik. Kamu bisa mengabaikannya. Luo Yunchang menghiburnya, sambil menari di dalam. Putri ini telah menyiapkan dirinya untuk kekecewaan. Zuo Fan tidak pernah mengganggunya. Dia sudah memiliki cukup banyak saingan dan pasti bisa melakukannya tanpa tambahan apapun. Luo Yunhai melirik gadis-gadis itu dan berkata dengan dingin. Jika saudara Zuo seperti pelayan keluarga Yu, apakah kamu akan menggodanya dan mengejarnya sepanjang hari? Hei, siapa yang mengejar siapa di sini? Siapa yang menggoda? Kedua gadis itu membentak secara bersamaan. Luo Yunhai hanya menggelengkan kepalanya. Aku sedang mengejar dan menggoda, oke. Kakak Zuo pasti datang untukku jadi aku akan pergi sekarang. Luo Yunhai terkekeh, meninggalkan dua tomat di belakang, tenggelam dalam keheningan yang canggung. Pada satu titik mereka melirik pintu dengan kekaguman pada Luo Yunhai. Dia bisa pergi ke Zuo Fan kapan saja, sementara mereka harus mencari alasan untuk mempertahankan reputasi mereka yang baik dan benar. Di taman kompleks, Luo Yunhai dengan cepat mendatangi Zuo Fan yang sudah menunggu. Zuo Fan menyeringai pada anak itu. Bagus, penglihatanmu membaik. Kau tahu aku datang untukmu. Tentu saja. Selain itu, saya sudah berada di sekitar saudara Zuo begitu lama sehingga kami seperti saudara. Hehehe, Luo Yunhai menggaruk hidungnya. Zuo Fan mengangguk, mengaitkan jarinya. Ayo, biarkan aku melihat kemajuanmu. Api menyala di bawah bagian belakang Luo Yunhai saat dia mendorong dengan sengaja dan melemparkan pukulan ke Zuo Fan. Bang! Pukulan terbang kemana-mana, dengan kekuatan dan kecepatan. Sementara Zuo Fan mengembalikan beberapa, dia juga berkhotbah. Pertarungan bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga otak. Cari bukaan. Jika ada celah, rebut. Jika tidak, buat satu. Manfaatkan diri Anda untuk kelemahan mereka, hindari kekuatan mereka dan pancing mereka ke dalam rasa aman palsu sebelum Anda memasang perangkap untuk menghancurkan mereka. Zuo Fan telah mengajar Luo Yunhai sampai larut malam ketika bulan terbit dan bintang-bintang bersinar. Bagi Zuo Fan, itu semua hanya pemanasan ringan. Sementara Luo Yunhai, seorang kultivator tempering tulang, menghadapi monster seperti itu, sekarang tergeletak di tanah terengah-engah. Dia terbakar abis, seperti katak yang berkokok untuk terakhir kalinya. Saudara Zuo, kamu cukup bebas hari ini untuk mengajariku begitu lama. Luo Yunhai berteriak, basah oleh keringat. Zuo Fan menghela nafas pada langit berbintang. 3 tahun. Hanya satu yang telah berlalu dan kebuntuan sudah mengaduk. Anda akan kesulitan menemukan waktu yang lebih tenang seperti ini setelahnya, hahaha. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, menepuk kepala Luo Yunhai sebelum pergi ke kamarnya. Pikiran untuk pergi lagi segera membuatnya muram. Luo Yunhai menatap punggung sombong itu. Dia merasakan sesuatu dan bangkit untuk mencari Luo Yunchang. Berderit, Zuo Fan memasuki kamarnya dan menghela nafas. Dia mengerutkan kening, setelah mencium sesuatu dari kamarnya. Memindai ruangan, dia tiba di tempat tidur, dengan sesuatu menggeliat di bawah selimut. Siapa di sana? Kata Zuo Fan. Benda yang menggeliat itu semakin menggeliat. Zuo Fan menjentikkan tempat tidurnya, tetapi benda yang menggeliat itu membuatnya tidak bisa berkata-kata. Kulit putih dari tubuh yang kencang, ditutupi sutra merah tipis yang bisa terbang dengan angin sepoi-sepoi, ada di sana. Pemilik karya seni semacam itu menutup matanya dan mengatupkan giginya saat dia menggigil dan menangis tanpa suara. Nona, Suanger, berkedip, Zuo Fan menelan ludah. Apa yang kamu lakukan di tempat tidurku? Terlihat seperti ini tidak kurang. Suaranya menghilang, matanya yang licik melongo melihat semua keindahannya. Yung Suang tersipu lebih keras dan berteriak. Bukankah ini yang kamu inginkan, binatang buas?
Saya hanya berharap Anda akan menepati janji Anda setelah Anda berhasil dengan tubuh saya. Suanger, kupikir kamu mungkin sedikit salah mengartikan ini. Kapan aku menanyakan ini padamu? Otak Zuo Fan berubah menjadi bubur, bukan karena matanya yang licik berhenti menyerap pemandangan. Yung Suang merasa malu. Apakah ini cara dia bertindak? Dia mendapatkan apa yang dia inginkan dan sekarang memainkan pria itu. Seperti dia yang harus disalahkan karena datang ke tempat tidurnya, dan dia jujur kepada dewa. Yung Suang membentak, Zuo Fan, apakah kamu mengejekku? Anda dengan jelas mengatakan untuk bersama Anda dan sekarang Anda menyangkalnya. Apa yang harus saya pahami? Zuo Fan akhirnya mengetahuinya dan melambaikan tangannya. Benar-benar salah paham. Saya tidak pernah bermaksud seperti ini. Saya hanya ingin Anda berada di sisi saya, melihat nasib, menjadi penasihat saya dan tidak mengkhotbahkan saya tentang menumbuhkan hati nurani atau menjadi baik-baik. Itu saja. Tetapi bagi Anda untuk melompat ke kesimpulan bahwa saya ingin Anda membuat pengorbanan seperti itu, saya. Apa yang saya katakan lagi? Di mana aku? Zuo Fan menggaruk kepalanya. Yung Suang membuka matanya, membenamkan kepalanya lebih dalam karena malu dan menangis. Pikirannya mengambil jalan pintas ke fakta, membiarkannya melakukan tindakan yang memalukan. Zuo Fan panik. Rasa dinginnya sekarang hilang tentang apa yang harus dilakukan dengan seorang wanita yang menangis. Jadi dia mengambil pakaiannya dan menutupi sosok yang luwes itu. Sebuah ledakan tiba-tiba di pintu memaksanya terbuka dan kerumunan menyerbu masuk dengan Luo Yunhai di depan, tertawa. Saudara Zuo, saya dan saudari berbicara dengan Kapten Pang dan mendengar hari ini adalah hari ulang tahunmu. Ayo pergi ke pestamu. Mata Luo Yunhai mendarat di tempat tidur, dia tertawa canggung dan menggaruk kepalanya. Aku tahu kamu sudah bersenang-senang sendiri. Kalau begitu kami tidak akan mengganggumu, hehehe. Lanjutkan. Apa yang tidak mengganggu? Zuo Fan, jelaskan dirimu sendiri. Luo Yuncang berubah dari bahagia menjadi marah saat topi jatuh setelah menatap ke tempat tidur, menunjuk pada benda menggeliat di bawah selimut Zuo Fan. Siapa dia? Dari mana dia berasal? Melihat sekilas kulit putih halus dari kaki yang terbuka, Luo Yuncang sangat marah. Pria padat ini setidaknya memiliki selera yang bagus. Gadis di bawah sana pasti boneka. Zuo Fan mengangkat bahu, tidak ada penjelasan yang muncul di kepalanya. Bisakah kalian keluar sekarang? Hihihi, bagaimana kita bisa? Ini adalah tindakan kelas berkualitas tinggi, menangkap Steward Zuo dalam tindakan. Kita harus membuatnya mudah diingat. Setan licik selalu mencari masalah. Kemudian iblis yang keras memborgolnya. Omong kosong. Steward Zuo adalah stud Mufin yang sempurna, juga lajang. Dia adalah tangkapan sempurna yang akan membuat wanita manapun pingsan. Pikmi lainnya menggelengkan kepala dengan bijak. Wajah Zuo Fan tenggelam, memelototi keempatnya, omong kosong itu hanya memperburuknya. Orang yang menjadi pembuat onar sebenarnya di sini adalah sang putri. Yang lain, baik atau buruk, sadar menyelamatkan kulitnya, hanya mengibaskan lidah mereka. Sementara yang mulia maju 2 langkah dan membuka selimutnya. Mari kita lihat siapa Anda dan apakah Anda layak menjadi pelayan besar kami. Yung Suang meringkuk sambil menangis, tindakan ini membuatnya malu karena terlihat seperti ini. Mata kanan Zuo Fan bersinar keemasan. Tahap pertama Divine Eye of the Void, Shift. Yung Suang dan Zuo Fan pergi pada detik berikutnya, membuat penonton bingung dan menghela nafas. Mereka melarikan diri. Harus kita akui, trik Zuo Fan memang berguna dalam kasus seperti ini. Luo Yunhai tidak bisa berhenti tertawa di dalam. Dia menyuruh semua orang berkumpul untuk meredakan kesepian Zuo Fan. Kalau tidak, tindakan klasik ini tidak akan pernah terjadi. Satu hal yang pasti, mereka tidak pernah tahu siapa yang ada di balik selimut itu. Di hutan yang gelap gulita, Zuo Fan berdiri di tempat terbuka menyaksikan langit malam yang luas. Suara gemerisik datang dan Yung Suang yang berpakaian keluar dari barisan pohon. Wajahnya masih merah, bahkan merah panas, setiap kali dia meliriknya. Zuo Fan hanya menatap langit malam, memberinya bahu dingin. Seperti yang saya katakan, saya ingin dukungan tanpa syarat Anda. Kami adalah tim, Anda adalah salah satu orang saya. Bisnis kakekmu adalah bisnisku. Atau mundurnya klan Yun ke Wingeze City akan lebih sulit. Aku mengagumi kebajikan kakekmu. Sekarang lupakan hal-hal di ibu kota. Mereka tidak lagi mengkhawatirkanmu. Nada dingin Zuo Fan datang. Yung Suang memperhatikan sosoknya yang tinggi, kuat dan mengesankan, dan menjadi tenang. Dia melihat ke langit dan berkata, naga jahat akan datang. Naga keji. Zuo Fan merenung, aku ingat Yun Xuanji memberitahuku tentang ini, mereka adalah Kuan Rong. Apakah Kuan Rong menyerang? Zuo Fan tertawa di dalam dan mengangguk. Bagus, kamu sekarang ada di pihakku. Yung Suang tersenyum dan mengangguk. 387. Saat fajar menyingsing di istana kekaisaran, kaisar duduk bermartabat di singgasana naganya.
Para pelayannya di samping dan para pejabat di bawah terbelah di dua sisi memberikan busur yang dangkal. Perdana Menteri Suge Changfeng adalah kepala kebijakan sementara Marsekal Dugu Zantian bertanggung jawab atas militer. Mereka semua menunjukkan rasa hormat yang tinggi. Semoga Yang Mulia panjang umur dan sejahtera. Ajukan petisi Anda. Seorang pelayan berteriak, melirik pria di bawah. Dugu Zantian menjentikkan lengan bajunya dan maju dengan busur. Yang Mulia, saya telah bekerja keras dalam melacak pembunuh imam besar selama 10 hari namun tidak menemukan apapun. Saya meminta Yang Mulia memberi saya lebih banyak orang untuk melakukan pencarian yang lebih menyeluruh di rumah-rumah. Diberikan. Kaisar berbicara. Dugu Zantian membungkuk dan mundur. Suge Changfeng mencibir di dalam. Marsekal tua itu cukup serius dalam pencariannya, didedikasikan untuk raja dan bangsa. Sayang sekali dia terlalu jujur, tidak dapat memahami jubah dan belati di pengadilan dan bersikeras untuk melanjutkan masalah ini. Jadilah selengkap yang Anda suka. Melihat ke arah yang salah tetap tidak akan memberimu apa-apa. Suge Changfeng melangkah maju. Yang Mulia, saya punya permintaan. Ibu kota kekaisaran telah disegel selama 10 hari, mendorong ketakutan ke dalam orang-orang dan klan. Demi perdamaian, saya meminta Yang Mulia membuka gerbang. Kasus High Priest belum terpecahkan dan kamu ingin membuka kota. Apakah Perdana Menteri begitu tidak sabar karena urusannya sendiri mungkin? Dugu Zantian mendengus dan melotot. Kaisar menjentikkan matanya yang dingin ke Perdana Menteri, menunggunya untuk melanjutkan. Suge Changfeng menggelengkan kepalanya. Kasus High Priest sangat penting, tapi begitu juga reputasi kekaisaran. Yang Mulia, Anda mungkin mengabaikan mata pencaharian orang tetapi Anda harus peduli dengan rumor yang beredar di luar negara bagian. Suge Changfeng berubah serius dan membungkuk, menyampaikan petisinya. Yang Mulia, Kerajaan Kuanrong mengetahui peringatan 100 tahun Yang Mulia dan Kaisarnya telah mengirim delegasi dengan hadiah. Mohon izinkan masuk, Yang Mulia. Apa? Kaisar dan Dugu Zantian berteriak pada saat yang sama. Kuanrong telah mengirim delegasi. Suge Changfeng mengangguk. Ini urusan luar. Membiarkan delegasi melihat ibu kota kekaisaran dikunci akan membuat mereka mengejek. Alis Kaisar bergetar. Dia memelototi tampilan Suge Changfeng yang sedikit mengejek dan kebencian bercokol di hatinya. Suge Changfeng memiliki respons untuk semuanya. Saya tidak menjawab ketika dia meminta saya melepaskan segel di ibu kota atas nama orang-orang. Jadi dia menggunakan delegasi Kuanrong sebagai alasan, bukankah menyetujui sekarang terlihat seperti mencoba menyelamatkan namaku daripada mencari orang-orang. Ambisi kubahnya lebih dari jelas. Meskipun Kaisar tidak dapat memahami rencana Suge Changfeng dari jawabannya yang tidak jelas. Suge Changfeng menyampaikan petisi sementara Kaisar berhenti berpikir. Dugu Zantian turun tangan. Yang Mulia, Kuanrong dan Tian Yu hanya pernah menyatakan permusuhan, dengan banyak bentrokan setiap tahun. Delegasi itu pasti akan menjadi bagian dari skema yang rumit. Dan dengan ibu kota kekaisaran di perairan yang bermasalah, semakin menjadi alasan kita harus memblokir gangguan dari luar. Saya mohon Yang Mulia untuk menolak mereka, jangan sampai kita membawa serigala di tengah-tengah kita. Marsekal tua salah. Karena kedua negara kita pernah berselisih di masa lalu, kita harus menggunakan kesempatan ini untuk memperbaiki hubungan kita dan hidup dalam harmoni. Suge Changfeng menggelengkan kepalanya dan melaporkan sambil mencibir. Selain itu, mereka datang membawa hadiah. Membanting pintu di depan wajah mereka akan membuat Tian Yu malu. Kuanrong akan menganggap kita remeh. Ini menyangkut gengsi Yang Mulia dan nama Tian Yu. Bagaimana Anda bisa begitu gelisah hingga kehilangan semua kesopanan saat itu penting? Seorang pejabat berbaju merah melangkah maju dengan membungkuk. Kata-kata Perdana Menteri benar. Aku yang kedua setelah dia. Alis Kaisar terangkat di Sekretariat Agung. Pejabat lain maju. Perdana Menteri berbicara kebijaksanaan. Tolong izinkan, Yang Mulia. Menteri Perang. Jenggot Dugu Zantian bergetar. Semua pejabat segera melangkah, berlutut dan berteriak. Kami semua setuju. Bahkan Kaisar tersentak dengan wajah pucat. Dia tahu kekuatan Suge Changfeng memiliki jangkauan yang panjang, tetapi tidak selama ini, untuk mencakup pejabat sipil dan militer. Pria itu tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dugu Zantian kewalahan. Pejabat setia yang mengikuti Kaisar, semuanya kecuali dia, ada di saku Suge Changfeng. Baik itu sipil atau militer, yang tersisa bagi Kaisar hanyalah segelintir orang. Suge Changfeng mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Yang Mulia, ini adalah masalah yang sangat penting bagi bangsa ini. Kami, orang-orang yang setia pada negara, meminta Yang Mulia untuk membuat keputusan cepat bahwa saya dapat membalas Kaisar Kuanrong sekaligus. Perdana Menteri, mengapa terburu-buru? Anda sangat peduli dengan Kuanrong. Terakhir kali saya periksa, Anda adalah Perdana Menteri negara kita. Kaisar berkata, menatap Suge Changfeng dengan ejekan dan ejekan. Semua pejabat panik, berkeringat di sekujur tubuh. Tuduhan Kaisar itu berat, bahkan pengkhianatan. Dia memulai sebagai lelucon,
tetapi memilih Suge Changfeng, Perdana Menteri, sebagai pengkhianat bangsa. Bahkan Kaisar pun tidak dapat menuduh seseorang tanpa bukti, terutama Perdana Menteri. Itu hanya menunjukkan betapa marahnya Kaisar, mendahului dirinya sendiri. Suge Changfeng menerimanya dengan tenang, bahkan tertawa kecil. Yang mulia, tolong jangan bercanda. Saya berada di bawah gaji Tian Yu, bekerja untuk kepentingan terbaiknya. Cobalah untuk mengerti, Yang mulia, semua yang saya lakukan adalah untuk kekaisaran. Hahaha, tentu saja aku mengerti kerja keras Perdana Menteri. Kaisar dipaksa keluar dengan gigi terkatup dan membanting seorang pelayan dengan petisi, berteriak. Sesuai petisi Perdana Menteri, saya akan mengizinkan delegasi Quan Rong ke Tian Yu. Penguncian di ibu kota kekaisaran dicabut dan kasus High Priest akan ditunda sampai setelah perayaanku. Yang mulia bijaksana, para pejabat membungkuk, di mana Kaisar mendengus, menonton dengan tangan terkepal. Dugu Zantian mengutuk mereka di dalam karena menjadi anjing pengkhianat. Titik. Sementara itu, di observatorium Imam Besar, kompas emas berukuran 10 meter yang ditempatkan di bagian atas memancarkan cahaya biru tua. Energi aneh melekat padanya, memaksanya untuk bergerak. Suo Fan dan Yun Suang menyaksikan fenomena ini dengan kaget. Apakah ini pusaka klan Yun, senjata spiritual kelas 8, Heaven Linking Apparatus? Suo Fan tercengang. Yun Suang mengangguk. Dengan memiliki Heaven Linking Apparatus berkomunikasi dengan dunia, seseorang dapat melihat apa yang terjadi di dunia. Saat saya melihat bintang-bintang tadi malam, saya melihat naga keji memusatkan perhatiannya di sini. Tapi itu hanya perkiraan kasar. Hanya melalui Heaven Linking Apparatus saya dapat melihat fokus yang tepat dan bagaimana hal itu terkait dengan nasib faksi lain. Jadi begitulah. Suo Fan mengangguk dan menatapnya dengan sungguh-sungguh. Kamu melakukan yang terbaik dan aku akan menjadi pengintai. Yun Suang terkikik, memutar matanya. Ini adalah rumah klan Yun, mengawasi seperti mengatakan kita datang ke sini untuk mencuri dari diri kita sendiri. Kamu ada benarnya. Namun demikian, dengan setiap rumah memiliki mata dan telinga di mana-mana, aku akan memblokir mereka. Suo Fan menggaruk kepalanya dengan canggung, menjaga pintu. Melihatnya, Yun Suang mengingat tadi malam dan tersipu. Dia tidak terlalu buruk, setidaknya tidak untuk rakyatnya, atau mereka tidak akan mengadakan pesta ulang tahun untuknya. Ingatan ini juga membawanya ke momen ketika dia melemparkan dirinya ke tempat tidurnya, seperti hadiah ulang tahun. Dan di sana dia pergi lagi, tersipu lebih keras. Menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pikiran itu, Yun Suang fokus. Matanya menjadi hitam dan dia menatap Heaven Linking Apparatus. Bintang-bintang di atas berubah menjadi 4 naga, berkeliaran di atas Tian Yu dan saling mencabik. Semakin jelas, semakin besar alarm di wajah Yun Suang. Ketika dia terakhir melihat bintang-bintang dengan kakeknya, bentrokan naga mengakibatkan Tian Yu ditinggalkan dalam keadaan menyedihkan. Adapun pemenang akhir, tidak jelas. Tetapi akibat dari perang ini akan membuat Tian Yu dipenuhi dengan mayat dan orang-orang menjadi puing-puing selama beberapa dekade yang akan datang. Korban terbesar yang pernah dilihat Tian Yu dalam sejarah. Aparat persekutuan surga berhenti dan bintang-bintang kembali ke tempat yang seharusnya. Suo Fan berlari mendekat, tertarik. Sudah berakhir. Dia tercengang melihat Yun Suang menangis dan sedih. Suanger, ada apa? Apakah angin masuk ke matamu? Suo Fan berkedip. Yun Suang meraih pergelangan tangannya dan memohon. Steward Zuo, aku mohon padamu. Anda dapat mengabaikan apa yang terjadi pada kakek tapi tolong, Anda harus menghentikan pertumpahan darah terjadi. Hanya Anda yang dapat mengubah nasib Tian Yu dan membebaskan orang-orang dari penderitaan. Yun Suang mengencangkan cengkeramannya. Suo Fan menatap tatapannya dan mengangguk. Aku akan melakukan yang terbaik, tapi apa? Yun Suang sangat gembira karena dia setuju. Suo Fan masih sangat serius. Saya memisahkan urusan pribadi saya dari bisnis. Masalah pribadi selalu didahulukan. Anda bersama saya sekarang dan saya akan membantu Anda dalam masalah Anda. Tetapi segala sesuatu yang lain akan dilakukan secara sepintas. Yun Suang tidak tahu apa-apa. Suo Fan menyeringai. Itu hanya gayaku. Anda akan segera tahu. Sekarang, apa yang kamu lihat? Yun Suang tersentak dan berkata, fokus naga jahat adalah pada klan Luo. Suo Fan mengangkat alis. Klan Luo baru saja menerima posisi barunya dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Quan Rong. Mengapa menargetkan klan Luo? 388. Yun Suang menebak apa yang sedang terjadi di kepalanya dan menghela nafas. Itulah yang takdir katakan padaku. Naga jahat akan turun dengan keras, tetapi juga memiliki efek tambahan. Keberuntungan 3 faksi lainnya akan bertambah, sementara hanya klan Luo yang melemah. Kedatangan Quan Rong ke Tian Yu menjadi pertanda buruk bagi klan Luo. Bagaimana hanya 3 lainnya yang bisa ditingkatkan? Suo Fan mondar-mandir dengan cemberut, tetapi keluar dengan hampa. Seharusnya tidak demikian.
Aku bisa mengerti jika mereka berdua tumbuh, tapi naga keracing. Naga keji datang dengan naga keracing dalam pikiran, jadi mengapa itu mengakibatkan penderitaan klan Luo? Tidakkah menurutmu itu aneh? Yun Xuang mengangguk. Tebakan terpelajar memberitahu kita bahwa target pertama Quan Rong adalah keluarga kekaisaran Tian Yu, sang naga keracing. Tapi langit telah menunjukkan sebaliknya. Aku juga tidak bisa memahaminya. Yun Xuang menghela nafas. Pandangannya linglung sementara Zuo Fan mulai bersinar. Yun Xuanji berkata bahwa takdir penuh dengan kematian dan jalan hidup, sementara pria yang berbeda membuat pilihan yang berbeda, menapaki jalan yang berbeda. 3 rumah pasti telah melakukan sesuatu untuk membuat naga keji menargetkan klan Luo. Apalagi yang bisa membuat kekaisaran Quan Rong yang perkasa fokus pada kita yang kecil dan tua. Zuo Fan merenungkannya sebelum bertanya. Bagaimana dengan kekayaan klan Luo? Saya tidak tahu. Yun Xuang mengangkat bahu. Klan Luo memilikimu di pucuk pimpinan. Dengan Anda berada di luar kendali surga, saya hanya bisa melihat situasi sekarang dan segera, sementara masa depan terhalang. Petik 2. Zuo Fan menghela nafas. Seperti pepatah lama, kenali diri Anda dan musuh dan Anda akan menang. Zuo Fan tahu bahwa musuh-musuhnya semakin keras, sementara berada dalam kegelapan tentang klannya sendiri, membuat tindakannya sendiri di masa depan menjadi tidak pasti. Berada di luar takdir bukanlah segalanya. Napas dalam-dalam dan kerutan permanen, itulah Zuo Fan. Yang diprioritaskan adalah mengetahui aktivitas ketiga rumah tersebut. Dengan acara yang sangat besar dalam permainan, rencana induk harus dibuat di sudut gelap yang dalam. Tidak memecahkannya kemarin akan membuatnya tergilas. Suasana hati Zuo Fan tenggelam dengan setiap pemikiran, namun dia memberikan Yun Xuang senyuman. Ayo kembali. Sungguh beruntung memiliki Anda saat ini dan mengetahui semua ini sebelum terlambat. Tidak apa-apa. Saya melakukannya untuk kakek saya dan orang-orang. Yun Xuang balas tersenyum dan keduanya pergi ke klan Luo. Tapi 1000 meter di luar, di sebuah paviliun, 2 bayangan terus mengawasi mereka sampai mereka pergi. Tim pengintaian bayangan kami tidak pernah begitu berguna sebelumnya. Seseorang mendengus. Kami sangat jauh sehingga kami tidak dapat melihat atau mendengar apapun. Apa gunanya? Bukannya kita secara eksplisit meminta untuk membuntuti Zuo Fan, kan? Orang aneh itu memiliki mata yang aneh yang bahkan membuat sang kapten terbaring sakit. Lebih dekat dan dia akan melihat kita. Bahkan keajaiban pun tidak akan menyelamatkan kita. Yang lain menghela nafas. Ayo, kita lihat apa yang mereka kejar di paroki. Mungkin kita akan menemukan sesuatu. Sekarang penjaga bayangan yang hebat telah berubah menjadi tukang sampah. Bayangan itu menggerutu tetapi masih mengikuti yang lain, melayang ke paroki sebagai asap hitam. Sementara pikiran Zuo Fan berada pada situasi yang berubah, dia keluar menabrak sekutunya, menanyakan pergerakan rumah. Dia meminta Yun Xuang mengintip ke langit di paroki untuk melihat perubahan lainnya sekarang dan nanti juga. Bayangan yang membuntuti mereka, tidak pernah mendapatkan sesuatu yang berguna. Zuo Fan merasa semakin aneh bahwa setiap kali dia pergi ke Drifting Flowers Edifices, orang-orang tergagap setiap kali dia menyebut Chu Qing Cheng. Berpikir bahwa mereka mungkin tidak begitu terbuka dengan kebenaran yang lengkap dan utuh. Adapun migrasi klan Yun, Kaisar mengajukan pertanyaan sebagai rasa hormat belaka, mendapat tanggapan dari Zuo Fan bahwa mereka berada di tempat yang aman dan keluar dari air. Yah, Zuo Fan punya semua alasan. Dia dan Yun Xuanji menjadi teman cepat jadi dia tidak mendorongnya untuk membantu keluarga pria itu setelah kematiannya, bukan? Dan dia masih menjadi pelayan terbaik di bawah surga yang bersertifikat Kaisar. Setiap tindakannya sesuai dengan tindakan Kaisar. Itu tidak akan berjalan begitu lancar dengan klan Yun sebaliknya. Kaisar harus menelan ludah untuk menerima kerusakan yang telah dia lakukan pada dirinya sendiri. Saya hanya harus memuji Zuo Fan begitu tinggi dan membiarkan kelemahannya terbuka. Dan sekarang dia menyuruh delegasi Quan Rong datang dengan sebuah hadiah. Sungguh, ketika hujan turun. Ini persis ramalan yang membuat hati Zuo Fan tegang. Apakah Quan Rong akan bermain seperti ramalan? Apakah mereka kekuatan keempat untuk menekan klan Luo? Zuo Fan mengeluarkan batu giok pengirim, memberikan instruksi kepada para tetua. Mereka membutuhkan kekuatan yang luar biasa, dan cepat. 3 bulan berlalu, ibu kota kekaisaran dipenuhi dengan ribuan detasemen tentara di gerbangnya dengan armor yang bersinar dan disiplin yang sempurna. Belum lagi tunggangan mereka tidak hambar seperti kuda perang, tetapi adalah binatang spiritual. Kavaleri agung mengendarai binatang spiritual tingkat 3, dipimpin oleh beberapa binatang spiritual tingkat 5. Delegasi Quan Rong telah tiba. Zuo Fan, ayo lihat semua keributan itu. Saat fajar menyingsing, seorang sarjana muda dengan sangat bersemangat berlari menuju klan Luo. Zuo Fan dan Luo Yunchang keluar tanpa suara. Dia, tidak lain adalah Yongning yang berpakaian silang yang mengintip keluar dari istana seperti biasa. Dengan bagaimana sang putri menjadi begitu dekat dengan klan Luo, dia mampir setiap hari. Pertama, melihat kakak angkatnya yang tersayang sebagai alasan resmi,
dan kemudian dia mengangkat bahu semua kepura-puran, dengan berani mengejar Zuo Fan. Bahkan Zuo Fan harus bersikap toleran terhadap sang putri dan menderita karena kejenakaannya. Putri, apa yang kamu lakukan kali ini? Saya tidak punya waktu, jadi lanjutkan dengan Yunhai dan Nona muda. Zuo Fan mengangkat bahu. Menggaruk hidung kancingnya yang lucu, Yongning mendengus dan menjulurkan kepalanya. Ini adalah kesempatan sekali dalam 100 tahun. Saya sangat baik mengundang Anda untuk melihat kesibukan sehingga paling tidak yang bisa Anda lakukan adalah berterima kasih kepada saya. Lihat kesibukan, lebih seperti kamu ingin langsung masuk. Zuo Fan mengejek, memutar tumitnya kembali ke dalam. Yongning bingung, delegasi Quanrong telah datang. Mereka akan memasuki kota. Ini adalah kesempatan untuk melihat budaya eksotis yang tidak boleh Anda lewatkan. Apa, Quanrong? Zuo Fan berhenti di jalurnya dan berbalik ke belakang dan terus berjalan. Dia ingin memeriksa mereka. Seberapa kuat mereka, berapa banyak yang datang, untuk menilai ancaman terhadap rumahnya. Putri berseru, tunggu aku. Luo Yunchang tercengang, merasakan keseriusan masalah ini. Dia memanggil Yunhai dan mereka pergi bersama juga. Maka, seluruh geng melangkah keluar dari gerbang kompleks. Mereka baru saja berbelok di jalan utama ketika mereka menabrak gerombolan massa. Anda tidak bisa mengayunkan kucing mati tanpa menabrak sesuatu. Mereka mencoba menemukan sesuatu selain kepala, tetapi tidak, ada kepala di mana-mana. Orang asing yang eksotik sangat populer saat ini, seluruh ibu kota keluar untuk melihat mereka. Saudara Zuo, di sini. Sebuah teriakan memutar kepala Zuo Fan, datang dari lantai 2 sebuah gedung. Long Xingyun melambai padanya untuk duduk bersama sekutunya. Zuo Fan mengangguk dan mengambil alih semua orang. Setiap rekan-rekannya ada di sana. Bukan hanya sekutunya, bahkan orang-orang seperti Hell Valley dan Pilking Hall. Tetapi karena semua kesibukan, mereka memutuskan untuk meminimalkan gesekan. Sedemikian rupa sehingga kedatangan Zuo Fan membuat mereka melihat kemanapun kecuali dia. Dengan Zuo Fan menjadi binatang yang murung, siapa yang tahu alasan apa yang dia buat untuk menghancurkan mereka. Jika para tetua memilih untuk berdiri jelas, itu menjadi 2 kali lipat untuk para murid ini. Kelompok Long Xingyun terkekeh, saudara ini benar-benar bersemangat. Rasa sakit untuk musuh dan bahu untuk diandalkan bagi sekutu. Saudara Zuo, seluruh lantai 2 disediakan untuk murid-murid rumah untuk mendapatkan pandangan yang lebih jelas tentang delegasi Quanrong. Long Xingyun mengundang mereka untuk duduk. Xie Tianxiang tegas, tangannya tidak pernah meninggalkan gagang pedangnya. Aku ingin tahu berapa banyak ahli yang mereka miliki. Sepertinya kamu bisa mengharapkan hal lain dari seorang fanatik bela diri. Mata Zuo Fan dan Long Xingyun bertemu dan mereka terkekeh. Setelah debat esoterik, suasana hati Xie Tianxiang tidak pernah berubah. Delegasi Quanrong belum berparade ke kota, jadi Zuo Fan melihat sekeliling. Dia menangkap sosok licik dan berteriak, Yan Fu, kamu datang untuk melihat kegembiraan dan bahkan tidak mau menyapaku. Yan Fu merunduk agar tidak terlihat di lantai pertama ketika dia membeku. Dengan senyum paksa dan goresan di kepalanya. Steward Zuo, aku kebetulan sekali. Kata-katanya terpotong oleh suara sombong. Yan Fu, tuanku dan bibi bela diri hampir tiba dan kamu tidak memberi kami kursi, Xiao Dan datang bersama pengawas Peony dan Iris ketika dia melihat tatapan tidak wajar Zuo Fan dan tersipu, menundukkan kepalanya. Saudara Zuo, mereka sudah lama bersama. Tapi kamu begitu terkurung sehingga kamu tidak pernah menyadarinya. Long Xingyun bergosip sambil terkekeh. Zuo Fan mengangkat alis. Kalian, Yan Fu ketakutan, bahkan kehilangan suaranya. Semua orang tahu Xiao Dan lebih dari sedikit gila untuk Zuo Fan. Dia mengabaikan setiap langkahnya, benar, tetapi itu tidak berarti siapapun bisa muncul begitu saja dan mengambil apa yang menjadi milik Steward Zuo. Tidak perlu dipikirkan lagi apa yang akan terjadi sekarang. Pengawas Peony melihat keduanya gemetar di sepatu bot mereka dan membentak. Apa, Zuo Fan, kamu tidak menginginkan dan sekarang kamu akan menghancurkan hidupnya. Itu jahat sekali. Zuo Fan menjentikkan tangannya, matanya menjelajahi pasangan yang bahagia dan gemetar itu. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak, menamparkan punggung Yan Fu. Hahaha, bagus, nak. Dia sangat senang karena telah membuang satu bagasi sial. Wajah semua orang berkedut dan menjadi gelap. 389. Yan Fu memiliki perasaan campur aduk tentang ini. Dia seharusnya senang sebagai kerang bahwa Zuo Fan tidak ada di sini untuk menghiburnya, tetapi semakin dia memikirkannya, semakin sedikit kata-kata Zuo Fan yang cocok. Seolah-olah saya memungut sampahnya, barang-barangnya yang rusak. Xiao Dan juga memiliki rasa asam di mulutnya, hatinya yang terbakar hancur karena kekecewaan. Apa yang dimaksud Zuo Fan dengan ini? Apakah Xiao Dan sama sekali tidak berarti apa-apa baginya mengingat setiap saat sepanjang hari? Dia tidak menganggapnya serius, melabelinya sebagai bagasi tambahan sejak awal.
Muridnya yang berdiri di sana sendirian membuat Peony Overseer marah untuk melindunginya, mengutuk. Zuo Fan, apa artinya itu? Kamu tidak merasakan apa-apa untuk dandan selama ini. Apakah kamu mati di dalam? Ucapannya itu mendapat tatapan diam dari semua orang. Kemudian menghela nafas, ini benar-benar sebuah misteri bagaimana pikiran seorang wanita bekerja. Pengawas Iris mengenakan pakaian pengawas Peony dengan canggung sambil memarahinya melalui transmisi. Ketika satu orang memperhatikan dandan, kamu mengutuk. Ketika pria lain mengabaikan dandan, Anda mengutuk lagi. Apa yang Anda inginkan sebenarnya? Untuk memiliki deathmatch untuk tangan wanita itu. Itu, pengawas Peony tidak bisa berkata-kata. Bisakah Yan Fu versus Zuo Fan disebut sebagai deathmatch? Siapa di dunia ini yang bisa mengalahkan bocah itu? Dia hanya menemukan bahwa jawaban dingin Zuo Fan telah memotong muridnya terlalu cepat. Muridnya selalu membawa obor yang menyala-nyala untuknya selama 7 tahun, dan terus bertambah. Jika bukan karena masalah kinceng, mungkin. Ini juga baik-baik saja. Sambil mendesah, pengawas Peony menghibur Xiao Dandan. Kemudian memberi isyarat agar Yan Fu ikut dengannya untuk mengajarinya sopan santun. Yan Fu menunggu instruksi Steward Zuo, tetapi pria itu hanya mengusirnya. Pergilah, calon ibu mertuamu memanggilmu. Lebih baik dengarkan dia. Kamu, diamlah. Peony pengawas membentak dengan tatapan tajam padanya. Zuo Fan mengabaikannya, hanya mengamati jalan. Namun hatinya melakukan jungkir balik. Xiao Dandan adalah orang bodoh yang dilanda cinta, selalu di belakangnya seperti anak anjing yang tersesat. Sekarang seseorang telah membawa anak anjing itu masuk, dia berada di atas bulan. Yongning bertanya kepada Luo Yunchang tentang seluk-beluk drama ini, dan menghela nafas. Tapi tatapannya pada Zuo Fan sekarang lebih berat. Mendapatkan suami gula ini tidak akan mudah. Mengaum. Suara gemuruh mengumumkan pembukaan gerbang kota untuk mengungkapkan binatang buas bertaring yang berjalan maju dengan tertib. Orang-orang bersorak, sebagian besar dari mereka bahkan belum pernah melihat binatang spiritual, apalagi yang tingkat 5 ini. Lantai 2 yang bising menjadi sunyi, dengan semua orang fokus pada prosesi. 5 pria dan 1 wanita memimpin, pada binatang spiritual tingkat 5 itu. Kerumunan jatuh kembali pada aura yang mengesankan, menghindari mata mereka. Yang di belakang tidak punya masalah melihat orang asing itu dengan sempurna. Terutama gadis itu, dengan kecantikan yang menakjubkan. Dia memiliki getaran liar tertentu yang tidak dimiliki wanita Tian Yu, membuat para pria terpesona dan ngiler. Meneguk, Long Xingyun menyipitkan mata. Wanita yang adil dan berbudi luhur, tangkapan yang bagus. Para wanita di sekitar memutar matanya ke arahnya. Kuan Rong terkenal dengan keterampilan memelihara binatang buas mereka. Tapi ini pertama kalinya aku melihat kekuatan gabungan dari manusia dan binatang. Petik 2. Pedang Xie Tianxiang terlepas dari sarungnya, berkedip berbahaya. Kedua matanya dipenuhi dengan rasa haus akan pertempuran, berharap tidak lebih dari melompat ke sana dan mengajak orang asing untuk bertukar pukulan. Semua orang menggelengkan kepala, fanatik bela diri. Long Xingyun menasihati, ini adalah kesempatan bagi negara kita untuk berjabat tangan. Anda tidak bisa memulai perang. Apalagi dengan wanita itu, hehehe. Pembicaraan mereka masuk satu telinga dan keluar dari telinga yang lain dalam kasus Zuo Fan. Semua perhatiannya terfokus pada pengendara. Mereka memiliki 3 kultivator surga yang mendalam, 3 kultivator tahap radian, dan 1000 kavaleri veteran di tahap tempering tulang. Mereka mengendarai 1000 binatang spiritual tingkat 3 dan 6 binatang spiritual tingkat 5. Bisakah tentara ini mengancam klan Luo? Zuo Fan menghela nafas. Zuo Fan, apa yang kamu lihat? Sang putri terusik oleh tatapannya yang berat. Pada keanehan, mata Zuo Fan berkedut. Sang putri bingung. Keanehan apa? Jika saya mencari, itu berarti saya jelas tidak dapat menemukannya, kan? Aku tidak akan mencari yang sebaliknya, dasar gadis bodoh. Zuo Fan memutar matanya. Sang putri merona merah dan melotot cemberut. Mengaum. Langit bergetar di bawah kebisingan dan delegasi Kuan Rong berhenti. Sisi Zuo Fan menyaksikan salah satu tunggangan pemimpin mengaum dan bersiap untuk menyerang. Di depannya ada seorang anak berusia 5 tahun, menangis di tanah. Seorang lelaki tua beruban dan kurus keluar dari kerumunan dan memeluk anak itu. Maafkan saya, anak itu terlalu muda untuk mengerti berlari di depan Anda. Aku akan membawanya pergi. Tidak apa-apa, Paman. Wanita itu tersenyum, tapi pemimpin bertopeng itu mencibir padanya. Apakah semua orang Tian Yu tidak sopan? Saya Jenderal Kekaisaran Kuan Rong dan bagi Anda, seekor semut, menabrak saya adalah tindakan tidak hormat yang menjijikkan. Bisakah Anda memikul tanggung jawab perang di antara kami? Potong tindakannya. Bagaimana kita bisa memulai perang karena ini? Kalau tidak, kami sudah berperang selama berabad-abad sekarang. Zuo Fan mengejek. Sang putri menggelengkan kepalanya. Begitu pula tuan muda lainnya, memandang pria itu dengan jijik. Kata-katanya hanya bekerja pada orang-orang biasa.
Sementara rumah-rumah terlalu bijaksana untuk jatuh untuk beberapa provokasi murahan. Orang tua itu hanyalah orang biasa, lumpuh di tanah karena takut akan apa yang telah dia lakukan. Dia baru saja mengutuk rekan senegaranya untuk hidup kesakitan dan penderitaan. Dia berlutut dan memohon, "Lepaskan kami Tuan, saya bersalah. Tolong jangan memperparah masalah ini." Pria tangguh itu mencibir, penuh dengan penghinaan. Tapi wanita itu mengerutkan kening dan melotot. "Zalahan, berhenti membuat keributan. Hehehe, nona muda, saya hanya bermain-main dengan Hama Tian Yu. Itu tidak akan mengubah apapun." Pria tangguh itu melambaikan tangannya, menoleh ke pria tua itu. "Saya bisa mengabaikan ini untuk Tian Yu, karena kebaikan hati saya. Tapi tunggangan saya di sini memiliki selera khusus, Anda tahu. Setiap kali menabrak seseorang, rasanya ingin menelan sesuatu. Atau suasana hatinya yang buruk mungkin memengaruhi suasana hatiku sendiri. Jadi beritahu saya, bagaimana Anda akan menyelesaikan ini?" Orang tua itu pucat, mengira sang jenderal ingin memberi makan binatang spiritualnya dengan anak itu. Dan dia ingin orang tua itu melakukannya juga. Tapi bagaimana dia bisa? Wanita itu membentak, "Zalahan, bersenang-senang adalah satu hal, tapi jangan melewati batas. Hehehe, nona muda, ini hanya permainan. Tidak ada salahnya, tidak ada pelanggaran." Pria tangguh itu terkekeh, namun matanya yang ganas tidak pernah lepas dari pria tua itu. Menunggu untuk melihatnya memberikan anak itu kepada binatang spiritual. Binatang spiritual itu memamerkan taringnya dan menjilat rahangnya dengan mata merah. Tidak masuk akal, mereka telah datang ke tanah kita namun bertindak sangat tinggi dan perkasa. Xie Tianxiang menamparkan meja, pedangnya setengah terhunus. Long Xingyun menasihati, "Saudara Xie, mereka diundang. Kami tidak bisa ikut campur, apalagi pejabat yang belum muncul. Itu hanya akan mengundang masalah." Rumah bangsawan yang agung, takut menimbulkan masalah. Petik 2. Sang putri membentak, "Aku tidak pernah melihatmu berhenti mencari masalah, tapi sekarang kamu memutuskan untuk duduk ayam. Zuo Fan, ikuti aku saat kami memberi mereka pelajaran. Hancurkan dirimu." "Saya tidak merasa seperti itu." Zuo Fan menjentikkan tangannya. "Seperti yang kamu katakan, 7 rumah mencari masalah sudah menjadi tradisi. Jadi Anda bisa mengatasinya." "Oh, Xiao Dandan, bukankah kamu juga pernah tegang?" Xiao Dandan tersipu dengan kepala tertunduk. "Aku lebih bingung daripada marah saat itu. Kenapa diangkat?" "Yan Fu, kamu juga tidak lebih baik." Zuo Fan meliriknya. Yan Fu mengangguk dengan tenang. "Benar, setiap kali saya pergi dengan tuan saya akan membuang berat badan saya. Tapi karena saya telah bergabung dengan klan Luo, dengan aturan ketat, saya tidak pernah mendapatkan kesempatan." "Kata baik, Anda akan pamer lagi suatu hari nanti, jangan khawatir." Zuo Fan menjentikkan jarinya dan mencibir. "Lihat itu, Tuan Putri. Kita mungkin terlihat tenang dan baik di permukaan, tetapi ada kejahatan yang bernanah di tulang kita, seperti orang-orang di bawah ini. Apakah Anda tidak berharap terlalu banyak, mengirim kami orang jahat ke bisnis orang jahat lain?" Sang putri tersipu marah. "Kalau begitu aku pergi." Sementara itu, lelaki tua itu memeluk anak yang terisak-isak itu lebih erat, di bawah tekanan keras yang dingin dan keragu-raguan. Saat itulah sebuah ejekan datang. Kuan Rong adalah tamu dan tidak lebih. Sejak kapan mereka mulai bertindak sebagai pembawa acara? Yung Suang berdiri di depan yang lebih tua dan anak itu. Zuo Fan menghela nafas. Dia tidak mempedulikan orang lain, sementara tidak bisa mengabaikan rakyatnya sendiri. Matanya berkilat, mulut Zuo Fan melengkung membentuk senyum jahat khasnya. Waktunya untuk menyelidiki Kuan Rong sebentar. 390. Suanger. Yongning menangis. Yang lain juga melihat, terpana melihat Holy Maiden Kekaisaran keluar untuk membela rakyat. Kemudian mereka berubah bersemangat. Setelah kematian imam besar, gadis suci telah menjadi biji mata kekaisaran. Mereka akan menyerang delegasi Kuan Rong jika itu berarti membelanya. Sesuatu yang tidak diketahui oleh Kuan Rong, terbukti dengan ejekan Zalahan. "Nona, apakah Anda keluar untuk kematian yang cepat? Bukankah kaisarmu mengajarimu cara menerima tamu? Anda sekarang akan terlibat dalam masalah orang lain, bahkan delegasi Kuan Rong. Jika Anda menyebut diri Anda tamu, bersikaplah seperti tamu. Aku belum pernah melihat tamu yang keterlaluan sepertimu." Yung Suang berdiri tegak dan berani. Zalahan melotot lalu terkekeh. "Kau sungguh mempesona. Adapun jatuh dengan kebiasaan di sini, itu akan tergantung pada tuan rumah. Saya akan mengambil keduanya untuk kudapan saya sebagai camilan. Apa yang akan dilakukan tuan rumah tentang hal itu?" Zalahan berteriak dan binatang itu mengaum dengan menerkam orang tua dan anak itu. "Tidak!" Yung Suang menembakkan telapak tangannya ke tengkorak binatang itu. Zalahan hanya terkekeh dan melepaskan auranya. Bang! Yung Suang memantul seperti menabrak dinding. "Hahaha, seorang gadis surga yang mendalam berani ikut campur.
Aku ingin tahu apa yang memberimu keberanian. Zalahan terkekeh. Jantung Yun Suang berdetak kencang. Menyaksikan lelaki tua dan anak itu menjadi santapan binatang spiritual yang akan ditelan oleh taring-taring itu, dia menangis. Kasihanilah umatku, karena mereka sangat menderita. Orang tua dan anak itu menutup mata mereka, mengetahui akhir mereka tak terhindarkan, menunggu rahang kematian untuk menutup pada mereka. Wanita Kuanrong itu berteriak, Zalahan, hentikan sekarang juga. Terlalu sedikit, terlambat. Zalahan menutup telinga terhadap perintahnya, setelah mabuk kekuasaan. Orang-orang menghela nafas dengan menggelengkan kepala. Ini adalah nasib yang menunggu orang biasa tersandung pada delegasi Kuanrong. Dengan itu menjadi masalah tentang hubungan masa depan antara kedua negara, berapa banyak orang yang berani turun tangan untuk menyelesaikan kekacauan ini. Gadis suci adalah satu, meskipun lemah. Di bawah tatapan semua orang, taring itu beringsut semakin dekat saat makan. Aura itu membuat lelaki tua dan anak itu bahkan tidak bisa bernapas. Puff, dengan erangan, aura buas itu mundur dan binatang spiritual itu berhenti di tengah serangan dengan rahangnya terbuka. Hanya bau busuk yang terus berdatangan. Zalahan terkejut, dan penonton terkejut, mendapatkan kembali harapan mereka. Siapa itu? Orang tua dan anak itu masih menunggu kematian, tetapi binatang itu terlambat, membuat mereka membuka mata untuk menyaksikan tontonan yang menakjubkan. Tubuh besar binatang buas itu dihentikan oleh tangan merah. Apa yang berdiri di depan mereka adalah seorang pemuda dengan rambut putih. Mereka tahu siapa dia. Semua orang mengenalinya setelah upacara di luar istana kekaisaran. Orang biadab yang tidak diganggu oleh siapapun di Tianyu, Zuo Fan, telah tiba. Bagaimana mungkin? Kuanrong yang tenang sekarang berteriak. Mata Zalahan berkilat haus akan pertempuran. Tianyu memiliki seseorang yang mampu menahan binatang spiritual tingkat 5 dengan satu tangan. Anak-anak yang gelisah di lantai 2 sekarang beristirahat dengan tenang, duduk kembali untuk menikmati pertunjukan dengan satu kaki di atas yang lain. Begitu Zuo Fan melangkah, semuanya menjadi kesimpulan yang sudah pasti. Dan semua berkat pelajaran Zuo Fan yang keras, kejam, dan berat. Xie Tianxiang menggerutu. Benar-benar munafik. Dia bilang dia mencuci tangannya dari masalah ini namun di sini dia langsung masuk. Hahaha, bukankah itu bagus? Dia satu-satunya yang berani terlibat dalam urusan seperti itu. Saudara Xie, jangan pedulikan itu. Long Xingyun tertawa. Yang lain menganggukkan kepala setuju. Itu menimbulkan pertanyaan, apakah naga akan keluar di atas, atau ular? Zuo Fan tidak memperhatikan kilatan biadab itu. Dia hanya melirik lelaki tua dan anak itu. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu masih ingin dimakan? Orang tua itu melesat pergi dengan anak itu di pelukannya, mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih, Pramugari Zuo. Saya tidak akan pernah melupakan ini. Arogan. Zalahan menggonggong, memegang surai binatang itu, menyebabkannya mengaum juga. Itu meronta-ronta mencoba melarikan diri dari cengkeraman Zuo Fan. Zuo Fan menggunakan lengan kilin, membuat usahanya sia-sia. Zuo Fan mendengus dan menjentikkan. Yang mengejutkan penonton, binatang spiritual tingkat 5 itu terbanting ke tanah seperti 1 ton batu bata, pingsan. Zalahan naik ke udara, marah. Sebuah jentikan belaka membuat binatang spiritual tingkat 5 pingsan. Siapa lelaki ini? Saya belum pernah mendengar orang seperti itu di Tianyu. Delegasi Kuanrong sama tercengangnya. Kekuatan Steward Zuo tidak terbatas. Itu dimulai dengan teriakan dan kemudian berubah menjadi raungan ketika lebih banyak suara bergabung, melemparkan tinju mereka ke udara. Steward Zuo, Steward Zuo. Teriakan datang dalam gelombang, bergemuruh melintasi langit. Delegasi Kuanrong melihat sekeliling dengan kaget dan kemudian fokus pada Zuo Fan. Seorang pelayan memiliki kekuatan seperti itu. Kenapa kita belum pernah mendengar makhluk yang begitu keterlaluan di Tianyu? Ketenarannya juga luar biasa. Orang-orang praktis mencintainya. Sialan. Apa yang dilakukan Departemen Intelijen? Seorang ahli seperti ini yang diketahui oleh setiap orang biasa namun kita tidak mengetahuinya. Mereka semua hanyalah penolakan 2 bit. Mengabaikan itu semua, Zuo Fan berjalan ke arah Yun Suang. Dia telah memasang senyum lebar, merasa lega untuk keselamatan orang-orang. Pada titik tertentu, hatinya tahu bahwa selama Zuo Fan ada, semuanya akan baik-baik saja. Zuo Fan adalah orang yang memberinya rasa aman. Pengurus Zuo. Yongning masuk bersama Yan Fu melewati kerumunan, berlari ke arah mereka. Dia membungkuk. Maafkan saya, Pramugari Zuo, atas keterlambatan kami membeli barang yang Anda minta. Tolong jangan salahkan kami. Kami hanyalah pelayan, tidak ada apa-apa di mata Anda, tetapi kami pekerja keras. Seseorang menghalangi jalan kita. Zuo Fan memperhatikan kedipannya dan tertawa. Gadis ini belum lama berada di dekatku, namun dia telah mengembangkan bakat yang cukup dramatis. Delegasi Kuanrong kewalahan. Apa? Wanita dan anak baru itu hanya pesuruh. Semua orang dari Kuanrong merasa kedinginan.
Bu, rumah mana yang penuh sesak dengan ahli surga yang mendalam yang melakukan tugas? Bukankah ahli surga yang mendalam seharusnya menjadi tetua klan di Tianyu? Sambil menelan ludah, Kuan Rong menatap mereka dengan ketakutan. Jika persyaratan seorang pelayan setidaknya adalah tahap surga yang mendalam, lalu bagaimana dengan para tetua mereka, kepala klan, dan bahkan yang mulia? Lebih penting lagi, ada berapa klan seperti ini di Tianyu? Mereka semua tahu Tianyu adalah sarang monster yang tersembunyi, tapi ini konyol. Tidak, bagaimana itu disembunyikan? Bahkan orang biasa tahu darah biru mereka yang luar biasa. Sialan, Hulian Cai, bagaimana Anda melakukan penyelidikan Anda? Kuan Rong memelototi pengendara terakhir pada binatang spiritual tingkat 5, seorang pria paruh baya kurus. Pria itu juga bingung, menundukkan kepalanya karena malu. Kapan Tianyu mengeluarkan sejumlah anggota klan baru? Atau apakah mereka menggertak? Tapi pandangan sekilas ke Zuo Fan membuatnya menghela nafas, kehilangan keberanian. Zuo Fan adalah ahli surga mendalam lapisan ketiga tetapi tangannya menghancurkan binatang spiritual tingkat kelima. Bahkan Zalahan tidak bisa melakukan itu. Untuk orang aneh seperti itu menjadi pelayan dan klan memiliki ahli surga yang mendalam sebagai pelayan mungkin bukan hal yang aneh. Kuan Rong memandang kelompok Zuo Fan dengan tatapan serius, dengan semua kesombongan mereka hanyut. Generasi muda di lantai 2 merasakan pipi mereka berkedut bersamaan. Zuo Fan adalah pengaruh terburuk. Dia mendorong mereka lebih dalam di jalan kekerasan.